Bab 611. Ruang tersegel di sekitar urat energi ilahi terbuka sekali setiap tahun atau lebih. Namun, ada cukup banyak urat energi ilahi, sehingga ada cukup banyak ruang tersegel. Dengan demikian, tidak akan lama lagi ruang tersegel berikutnya akan terbuka. Krune berbicara dengan Tulike dan mengatakan kepadanya bahwa Iem tidak lebih lemah darinya, jadi dia ingin Iem ikut serta. Tulike tidak keberatan menerimanya karena dia pernah mengikuti ujian masuk sekte yang sama dengan mereka. Dia tahu bahwa Krune mengatakan yang sebenarnya. Oh, benar. Mengapa kamu ikut ujian jika kamu anggota sekte? Tulike tertawa sebelum berkata. Itu karena memang menyenangkan. Saya suka berkompetisi melawan murid-murid baru setiap kali mereka muncul. Saya bisa melihat berbagai macam kemampuan dan mendapatkan banyak pengalaman dari situ juga. Krune berpikir sejenak dan harus mengakui bahwa itu benar, terutama sekarang di masa perang. Contoh yang baik adalah anggota klan Rermil, yang akhirnya menikmati keuntungan tersebut. Mereka sangat kuat, tanpa diragukan lagi. Kemudian, Krune pergi ke persekutuan Master Formasi dan menantang Iem. Apa itu? Krune kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Mata Iem berbinar ketika mendengar bahwa dia akan dapat memasuki ruang tersegel urat ilahi. Itu akan sempurna baginya karena dia bisa melawan lawan yang lebih kuat dengan kultivasi di atasnya. Belum lagi poin prestasi yang akan dia peroleh. Namun, dia ragu tentang sesuatu. Apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk mempercayai mereka? Rasanya agak mencurigakan. Krune mengangkat bahunya. Menurutmu apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam pandangan ilahi tahap 8 jika mereka ingin menangkapku? Tapi pada akhirnya, mereka tidak berhasil, jadi kurasa tidak apa-apa untuk mempercayai mereka. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan Nina dan Lino begitu saja. Jangan khawatir, selama kita tidak mengungkapkan fragmen surgawi atau inti kita, kita akan baik-baik saja. Jika mereka mencurigai kita memiliki hal-hal seperti itu, kita tidak akan bisa berjalan bebas seperti sekarang. Iem akhirnya mengangguk. Hahaha. Bagus. Kalau begitu, aku menantikan hari ketika urat ilahi berikutnya terbuka. Krune mengangguk dan hendak pergi ketika dia teringat sesuatu yang lain. Oh, benar. Dengan poin prestasi yang kita dapatkan saat bergabung dengan sekte ini, kita sudah bisa membeli beberapa barang. Aku akan menggunakannya untuk mendapatkan beberapa material untuk menempa perisai api ungu yang baru. Aku sudah terbiasa dengan sistem penempaannya dan bisa membuat peralatan yang sama kuatnya. Kau tahu efek dari peralatan api ungu milikku, apakah kau ingin aku menempa sesuatu untukmu? Iem menggelengkan kepalanya. Seharusnya kau sudah mengerti bahwa senjata andalanku adalah kemampuan kristalisasiku. Senjatamu memang ampuh, tapi aku tetap lebih suka mengandalkan tubuhku. Fokus saja pada urusanmu sendiri. Krune mengangguk. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menggambar formasi peralatan? Perisai saya biasanya menggunakan formasi transfer energi, jadi saya ingin hal yang sama dengan perisai baru saya. Iem menepuk dadanya sebelum berkata. Jangan khawatir. Aku mungkin belum sepenuhnya memahami formasi tingkat dewa, tapi aku cukup tahu untuk membuat beberapa formasi peralatan. Berikan saja perisai kalian kepadaku, dan aku akan menggambar formasi transfer energi di atasnya. Krune senang mendengar itu. Dia bisa menggunakan perisainya tanpa formasi tersebut, tetapi itu tidak akan sama. Dia perlu melacak berapa banyak energi yang masih mereka miliki. Untungnya, Iem dapat melakukannya untuknya. Bagus sekali. Aku akan kembali untuk mempersiapkan semuanya. Oh, ya. Sekte akan mengirimkan informasi tentang kapan ruang tertutup berikutnya akan dibuka, jadi perhatikan komunikator kalian. Iem mengangguk, dan keduanya berpisah. Krune kembali ke restorannya. Melihat pintu yang tertutup, ia tak kuasa menahan napas. Namun, ia segera menepis pikiran itu dan masuk, lalu bergegas ke kamarnya. Setelah itu, ia membuka komunikatornya dan mengakses jaringan blacksmith. Mari kita lihat, material konduktor yang baik. Aku tidak tahu banyak tentang logam yang tersedia di alam jalan ilahi, jadi akan butuh waktu untuk menelusuri semuanya. Mungkin aku juga bisa menemukan biji kesengsaraan petir di sini. Tidak, itu tidak mungkin. Kesengsaraan hanya terjadi pada terobosan alam penolakan fana. Itu berarti bahwa biji kesengsaraan apapun juga akan berada pada level itu, aku tidak akan bisa menggunakannya. Krune kemudian beralih ke material tipe petir biasa dan menghabiskan 2 hari berikutnya untuk mencarinya. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. 100 tahun biji petir yang tak terhitung jumlahnya. Tanda hubung. Oh. Logam petir ini dibuat secara artifisial oleh sekte petir. Mereka menggunakan 5 jenis petir untuk memeliharanya selama 100 tahun, mengubahnya menjadi biji yang sangat kompatibel dengan berbagai kemampuan petir. Krune terus membaca deskripsi itu dan tak kuasa mengangguk puas. Itu bukan material yang luar biasa, tapi cukup bagus. Lagi pula, itu bisa didapatkan dengan poin prestasi yang ia peroleh dari lulus ujian masuk sekte. Adapun batu-batu ilahi, pengalamannya bertahun-tahun bekerja sebagai koki spiritual memberinya lebih dari cukup untuk membayarnya. Krune segera kembali ke balai pandai besi di sekte tersebut dan menyerahkan lencananya. Murid di sana menarik kembali poin jasanya dan menerima pembayaran batu ilahi. Sekte Guntur telah mengkonfirmasi pesanan Anda.
Mereka akan mengirimkannya melalui teleportasi dalam 1 jam. Anda dapat menunggu di bengkel Anda, dan kami akan mengantarkannya kepada Anda segera setelah tiba. Krune berterima kasih kepada murid itu dan melakukan apa yang diperintahkannya. Setelah sekitar 1 jam, Krune menerima biji barunya di kamarnya. Dia segera menutup formasi penyembunyian itu dan mulai menempa. Krune sudah bisa menempa peralatan pandangan bintang, yang juga sesuai dengan levelnya. Bengkel Sekte Pergeseran Langit juga sangat bagus untuk pemurnian biji. Krune benar-benar menikmati waktu luangnya saat mempersiapkan perisai barunya. Hanya dalam setengah hari, Krune menyelesaikan perisai petir segudang pertamanya. Dia mengangkatnya dan memasukkan petir kesengsaraan ungu Lufile ke dalamnya. Bagus. Petir kesengsaraan ungu dapat bergerak tanpa hambatan. Meskipun tidak sebagus biji tipe petir kesengsaraan, ini masih lebih dari cukup untuk levelku. Kemudian Krune mengisinya dengan energi spiritualnya. Benar saja, api ungu yang halus muncul di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi efek api ungunya tampak jauh lebih ampuh dari sebelumnya. Apakah ini karena aku membuat perisai itu menggunakan energi ilahi? Lufile memahami apa yang dipikirkan Krune. Jangan lupa, petir kesengsaraan unguku dan hukum-hukumnya berasal dari alam yang lebih tinggi. Jelas, kekuatannya beberapa kali lebih baik dengan energi ilahi. Api ungu kalian dibuat dengan energi itu, jadi jelas mereka meningkatkan kekuatan api ungu pada produk jadinya. Krune mengangguk. Ini sudah cukup bagus. Krune kemudian memasukkan perisai petir segudang itu ke dalam cincin spasialnya dan mulai menempa perisai-perisai berikutnya. Sembari mengerjakannya, Zule mengamati prosesnya. Setelah Krune menyelesaikan perisai kelimanya, Zule tak tahan lagi menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Saya belum pernah melihat efek seperti ini pada peralatan sebelumnya. Menurut Anda, bisakah Anda menggunakannya untuk menempa ulang peralatan yang saya gunakan ini? Krune terkejut. Memperbaiki harta karun yang menahanmu. Bukankah kau adalah peralatan tingkat dewa yang baru lahir? Kurasa aku tidak bisa melakukan itu. Lagi pula, milikmu adalah peralatan yang rusak, bukan? Bukankah itu berisiko? Aku tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, jadi kemungkinan besar aku akan menghancurkan harta karun piramidamu sepenuhnya dalam prosesnya. Jika itu terjadi, kau akan kehilangan sebagian besar kekuatanmu untuk mengendalikan ruang. Mungkin bahkan kesadaranmu akan rusak atau hancur. Kau harus mengerti bahwa api ungu ini benar-benar tirani, jadi aku tidak yakin seberapa besar pengaruhnya terhadapmu. Namun, Zule tampaknya tidak keberatan. Tidak apa-apa. Karena akulah yang berada di dalam, aku jelas tahu betul bagaimana benda itu ditempa. Lagi pula, kurasa aku tidak akan pernah bisa menyembunyikan diri dari para dewa yang baru lahir jika aku membiarkan harta karun itu tetap rusak. Jika kalian ingin aku pergi suatu hari nanti, aku harus diperbaiki. Krune menyipitkan matanya dan memikirkannya sejenak. Pertama, saya ingin Anda memberi saya semua informasi tentang proses penempaan Anda. Hanya setelah itu saya dapat memberi Anda jawaban apakah saya dapat melakukannya atau tidak. Mata proyeksi kecil Zule menyala. Bagus. Aku akan mengirimkan semuanya melalui pesan indera ilahi. Krune mengangguk dan menutup matanya. Tepat setelah itu, indera ilahi Zule menyebar dan memberikan Krune semua informasi yang dibutuhkannya. Krune takjub semakin ia mengingat informasi tersebut. Tingkat kemampuan orang yang menciptakannya jauh melampauinya. Ia menemukan banyak hal yang juga dapat ia gunakan dalam proses penempaannya di masa depan. Sungguh, itu menakjubkan. Namun, ia segera menyipitkan matanya. Kurasa aku bisa membentukmu kembali, tapi kita punya dua masalah utama. Krune menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Pertama, ini tentang kultivasi dan tingkat keahlianku. Aku pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti menjadi pandai besi tingkat alam pandangan ilahi dan tingkat pandangan bintang. Paling tidak, kultivasi alam ilahi dan tingkat pandai besi bintang ilahi akan diperlukan. Terakhir dan terpenting, bahan-bahannya. Sebagian besar dapat ditemukan di jaringan pandai besi, tetapi bahan-bahan tersebut langka dan mahal. Namun, masalah utamanya adalah salah satu barang tersebut terlalu sulit didapatkan. Saya ragu kita akan melihatnya terjual. Saya membutuhkan fragmen ruang terkondensasi. Satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk memperoleh fragmen ruang terkondensasi adalah lubang hitam. Lubang hitam adalah keberadaan paling berbahaya di alam semesta, dan yang berada di alam jalan ilahi bahkan lebih berbahaya lagi. Ruang dan waktu di sekitarnya tidak dapat diprediksi, apalagi gaya gravitasinya. Bahkan seorang dewa yang baru lahir pun akan tak berdaya jika jatuh ke dalam salah satu lubang hitam tersebut. Fragmen ruang terkondensasi dapat ditemukan saat kuasar lubang hitam muncul. Pada saat itu, ruang terdistorsi sedemikian rupa sehingga sebagian darinya terkondensasi. Begitu itu terjadi, seseorang harus cepat dan mengambilnya sebelum fragmen tersebut jatuh ke dalam lubang hitam itu sendiri. Seperti yang bisa dibayangkan, ini sangat berbahaya, dan bahkan dewa-dewa baru pun mungkin akan mati jika mereka mencobanya. Itu karena fragmen-fragmen tersebut tampak terlalu dekat dengan lubang hitam itu sendiri. Tarikan gravitasinya sangat kuat sehingga dewa-dewa baru yang mencoba mendapatkan fragmen tersebut malah bisa terjebak oleh lubang hitam dan mati di dalamnya.
Tidak mengherankan, fragmen ruang terkondensasi sangat langka, belum lagi mereka yang bersedia menjualnya hampir tidak ada. Pertama-tama, mereka yang bahkan bersedia mencoba mendapatkannya pun sulit ditemukan. Atau setidaknya, itulah informasi yang tersedia di Blacksmith Network. Tidak mungkin kami bisa menemukan barang seperti itu yang dijual. Bahkan jika ada yang muncul, harga yang ditawarkan akan jauh melebihi kemampuan saya untuk membelinya dalam jangka pendek. Anehnya, Zule tampaknya tidak sedih. Sebaliknya, wajahnya tampak termenung. Jelas, informasi itu memberinya beberapa ide. Fragmen ruang terkondensasi. Jika aku bisa mendapatkan ini, bisakah kau menempa ulang diriku? Krune terkejut. Apakah kau tahu di mana menemukannya? Akan kukatakan padamu bahwa kau bisa melupakan lubang hitam itu sendiri, aku sama sekali tidak akan mendekatinya hanya untuk memperbaiki dirimu. Zule menggelengkan kepalanya. Tidak, yang saya bicarakan adalah fragmen ruang terkondensasi yang sudah ada. Anda pernah mendengar sebelumnya bahwa leluhur Sekte Emukran menemukan saya, bukan? Dia bukanlah kultivator yang menciptakan saya. Krune mengangguk. Dia pernah mendengar Iridia membicarakannya sebelumnya. Bagaimana dengan itu? Zule kemudian melanjutkan. Kebetulan saya punya ide tentang di mana kita bisa menemukan satu atau bahkan dua atau tiga dari itu, alam dimensi pribadi pencipta saya. Dia meninggal ketika mencoba membuka jalan ke alam bawah tanpa membayar harganya. Namun, alam dimensinya tertinggal. Saya juga tahu bahwa itu adalah alam yang tersembunyi, jadi kemungkinan besar masih ada. Satu-satunya keraguan adalah apakah seseorang sudah menemukannya atau belum. Krune berpikir sejenak lalu mengangguk. Jika tempat itu benar-benar memiliki fragmen ruang terkondensasi, maka mungkin tempat itu juga memiliki material lain yang kubutuhkan. Sejujurnya, kurasa aku tidak akan bisa mengumpulkan sisanya dalam waktu dekat. Material-material itu tidak sesulit fragmen, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah oleh seseorang di levelku. Zule mengangguk, tampak gembira. Bagus. Kalau begitu kita bisa pergi ke sana untuk melihat-lihat nanti. Namun, itu harus ditunda. Kultivasimu terlalu rendah untuk memasuki alam dimensi penciptaku. Batasan, formasi, jebakan, dan lain-lain di sana akan membunuhmu seketika. Krune tidak menganggap hal itu aneh. Dia berharap bisa pergi ke alam bawah, jadi dia pasti meninggalkannya dalam keadaan terlindungi dengan baik. Itu sudah kuduga. Zule setuju dengan Krune. Benar. Namun, sudah terlalu banyak tahun berlalu, jadi perlindungan itu kemungkinan besar telah kehilangan banyak kekuatan mematikannya. Meskipun demikian, kultivasi alam pandangan ilahi masih terlalu rendah untuk mendekat. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika tidak ada yang melakukan perawatan pada formasi-formasi tersebut, cepat atau lambat formasi-formasi itu akan aus. Waktu adalah segalanya. Menurutmu, alam kultivasi mana yang bisa kucapai? Zule merenungkan waktu itu lalu berkata. Alam keilahian. Mengingat kekuatan tempurmu, setidaknya kau akan membutuhkannya. Krune menghela napas lega. Jika memang begitu, maka aku juga punya permintaan untukmu. Kau ingin aku menyembuhkanmu dan menghadapi banyak bahaya untuk melakukannya. Kau tidak akan menolaknya, kan? Zule mengangguk. Selama itu sesuai dengan kemampuan saya tidak keberatan membantu Anda. Lagi pula, Anda juga membantu saya. Krune tersenyum lalu berkata. Seperti yang kau lihat, api unguku dapat meningkatkan kekuatan peralatan secara signifikan. Kau sudah merupakan peralatan di puncak tingkat bintang dewa yang baru lahir. Jika aku memperbaikimu dengan api ungu, kekuatanmu akan meningkat lebih banyak lagi, secara teoritis melampaui batas alam jalan ilahi. Dalam hal itu, aku ingin mencoba membuka penghalang alam ke alam bawah sekali lagi. Zule terkejut. Kau gila. Jika aku melakukan itu, kesadaranku mungkin akan hancur oleh alam jalan ilahi dan surga alam fana. Krune tersenyum lalu menjawab. Seperti yang kukatakan, kau mungkin akan melampaui batas alam ini, jadi kupercaya kau tidak akan berisiko hancur. Paling-paling, kau akan rusak lagi. Tapi bahkan jika itu terjadi, aku bisa memperbaikimu sekali lagi. Namun, Zule tetap menggelengkan kepalanya yang kecil. Itu hanya dugaanmu, tidak ada cara untuk mengetahuinya dengan pasti. Krune kemudian mengangkat bahunya. Kalau begitu, aku tidak perlu memperbaiki dirimu. Aku akan menunggu sampai mencapai alam dewa yang baru lahir dan melakukan semuanya sendiri. Mengapa aku harus melakukan upaya berbahaya seperti itu jika aku tidak mendapatkan imbalan apapun? Zule menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Kalau begitu, aku bisa langsung memberitahu semua orang bahwa kau adalah pemilik fragmen surgawi. Kau tidak akan bisa mencapai level itu sebelum tertangkap. Namun, Krune tidak keberatan dengan kata-kata itu. Itu hanya akan memungkinkan mereka untuk membawamu juga. Kau hanya bisa tetap terhubung dengan fragmenku, itu tidak akan berhasil dengan Im karena dia sudah memiliki inti surgawi yang sepenuhnya menyatu. Kau akan menenggelamkan kapalmu dan kapalku seperti itu. Zule merasa tak berdaya karena dia tahu itu benar. Di mana dia akan menemukan pemilik fragmen surgawi lainnya jika dia berpisah dari Krune? Sulit. Terlalu sulit. Pasti ada hal lain yang Anda inginkan selain itu. Krune menggelengkan kepalanya. Hal yang paling diinginkannya adalah kembali ke alam fana. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga Lufile.
Wali tahu cara untuk membawanya kembali ke sana, tetapi dia mengatakan tidak akan memberitahukannya kepada Krune. Krune tidak tahu apakah itu benar karena dia perlu kembali untuk mengambil tubuh Lufile. Namun, dia yakin bahwa Wali tidak akan membawanya kembali sebelum kultivasinya jauh lebih tinggi daripada sekadar alam keilahian. Satu-satunya kesempatannya adalah mengandalkan kemungkinan penghalang alam api ungu, pemotong dimensi. Aku tidak menginginkan hal lain. Jika aku jadi kau, aku akan menerima ide ini. Lagi pula, begitu kau melampaui batas alam jalan ilahi dengan efek api ungu, kau mungkin bisa langsung bersembunyi dari surga dan dewa-dewa yang baru lahir. Ini jelas tawaran yang bagus. Zule termenung setelah mendengar itu. Aku bisa saja menunggu dia memperbaiki hartaku dan mengabaikan janji ini. Tidak, dia pasti sudah memikirkannya. Jika dia menawarkan kesepakatan ini, itu berarti dia punya cara untuk memaksaku menepati janji. Lalu Krune berkata, kau tidak perlu menjawabnya sekarang. Aku masih cukup jauh dari alam keilahian, jadi kau bisa menggunakan waktu ini untuk memikirkannya. Beritahu aku jika kau sudah mengambil keputusan. Pada akhirnya Zule hanya bisa mengangguk. Ia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan itu. Krune kemudian kembali membuat perisai dan mengabaikan hal lainnya. Kali ini, Krune tidak lagi hanya menggunakan 38 perisai. Sebaliknya, ia meningkatkan jumlahnya menjadi 102. Tidak hanya itu, tetapi terlihat jelas bahwa perisainya sekarang agak berbeda dari yang ia gunakan di masa lalu. Setidaknya, perisai-perisai itu jelas memiliki kegunaan lain selain menyerang dan bertahan. Angka itu bukan lagi masalah bagi Krune untuk dikendalikan. Dengan kekuatan jiwanya, dia bahkan bisa mengendalikan 10 kali lipat nilai itu. Namun, dia tidak ingin teralihkan perhatiannya saat mengendalikan semuanya, jadi dia mempertahankan jumlah yang aman. Sepenting apapun perisai itu, tubuhnya sendiri adalah prioritas utama. Dia tidak mampu mengalihkan terlalu banyak perhatian darinya. Krune menjadi semakin cepat seiring bertambahnya pengalamannya dalam membuat perisai baru. Dengan kecepatan ini, dia akan menyelesaikannya jauh sebelum yang diperkirakannya. Tiba-tiba, alat komunikatornya berkedip. Krune melihat proses pembuatan perisai berikutnya dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke pesan di komunikator tersebut. Jadi ruang tersegel berikutnya mulai stabil. Tulike bilang akan lebih baik untuk masuk dalam 3,5 minggu lagi, ya. Krune kembali memusatkan perhatiannya pada pekerjaan menempannya dan tersenyum. Aku hanya butuh 4 atau 5 hari lagi untuk menyelesaikan semua perisai. Satu-satunya keraguan adalah apakah Im akan mampu menggambar formasi di punggung mereka tepat waktu. Namun, bahkan jika dia tidak bisa, menggunakan perisai petir tak terhitungku dengan cara lama tidak akan jauh lebih buruk. Setelah berpikir sejenak, Krune mengesampingkan pikiran-pikiran itu dan berkonsentrasi pada proses penempaan. Akhirnya, 4 hari kemudian, Krune selesai. Dia melihat ke 102 perisai itu dan mulai memikirkan Fei Fei. Aku penasaran apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu apa yang baru saja kulakukan. Hahaha. Setelah menyelesaikan semuanya, Krune segera menyimpan perisai dan meninggalkan bengkel. Dia langsung menuju ke persekutuan formasi di kota tempat Im berlatih selama ini. Namun, dia terkejut ketika melihat Im lagi. Kamu berhasil menembus tahap ke-9. Im tak kuasa menahan tawanya. Hahaha. Aku, kakekmu, jelas luar biasa. Ya, aku berhasil mencapai terobosan 2 hari yang lalu. Aku menggunakan poin jasa yang kudapatkan setelah kita bergabung dengan sekte untuk membeli beberapa sumber daya kultivasi. Dengan itu, aku berhasil mencapai terobosan. Mereka bergabung dengan Sekte Pergeseran Langit agar bisa mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Iem tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan membelinya sesegera mungkin. Krune juga senang untuknya. Sejauh ini, hanya Iem yang mampu mengimbangi kecepatan kultivasinya. Selamat. Ini akan membuat eksplorasi di Godly Vein jauh lebih aman. Ngomong-ngomong, aku membawa perisaiku. Krune kemudian mengeluarkan semua perisai dari cincin spasialnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ke-102 buku itu? Iem mengangguk. Kita masih punya waktu 3 minggu penuh, itu lebih dari cukup. Namun, perisai-perisai ini. Selain bentuk heksagonalnya, perisai ini sangat berbeda dari yang kau gunakan saat melawanku. Apakah memang seharusnya seperti ini? Krune tertawa. Kau bisa tahu, kan? Memang, mereka sangat berbeda. Mereka sekarang memiliki kemampuan baru, kau akan melihatnya saat tiba waktunya untuk memasuki ruang tersegel urat ilahi. Iem juga tertawa dan menyimpan perisainya. Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya kepadamu dalam 2 minggu. Kau akan punya waktu seminggu lagi untuk berlatih dengan mereka sebelum acara besar itu. Omong-omong, kau bilang setiap sekte dapat mengirim 1 kelompok ke dalam ruang tersegel urat ilahi. Aku juga menerima undangan untuk eksplorasi batu ilahi berkualitas tinggi berikutnya. Namun, aku belum tahu bagaimana kelompok-kelompok itu dibentuk. Krune sudah menduga pertanyaan itu, jadi dia membuka komunikatornya dan mengirimkan beberapa informasi kepada Iem. Iem segera mengeluarkan komunikatornya dan membacanya. Begitu, jadi kita punya total 10 slot untuk setiap sekte. 3 di antaranya diperuntukkan bagi alam dewa, dan sisanya dapat digunakan oleh alam setengah dewa atau di bawahnya.
Di antara alam dewa, hanya boleh ada satu di tahap akhir, yaitu antara tingkat 7 dan 9. Satu lagi di tahap menengah, yaitu antara tingkat 4 dan 6. Dan terakhir, satu di tahap awal, jelas antara tingkat 1 dan 3. Sepertinya tidak ada batasan seberapa kuat yang lain selama mereka berada di bawah alam keilahian. Krune mengangguk. Baik kau maupun aku mampu bertarung di level alam setengah dewa tingkat akhir biasa. Namun, mereka yang akan dikirim ke dalam pasti jauh lebih kuat daripada yang biasa. Jadi kemungkinan besar kita lebih lemah dari mereka. Iem mengangkat bahunya. Itu hanya jika kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan. Jika kita melakukannya, saya ragu kita akan jauh lebih lemah dari mereka. Saya masih berpikir bahwa ini adalah susunan terbaik untuk pertempuran bagi kita. Selain itu, saya sangat ingin mendapatkan beberapa batu dewa berkualitas tinggi yang disebut-sebut itu. Sampai hari ini, saya belum melihat yang berkualitas menengah atau tinggi, apalagi yang berkualitas tinggi. Krune merasa khawatir dan tak bisa menahan diri untuk memperingatkan Iem. Jangan lupa bahwa tujuan misi ini adalah untuk mengumpulkan batu-batu ilahi berkualitas tinggi ini. Jika kau mencoba menyembunyikannya untuk dirimu sendiri, aku yakin kau akan celaka begitu kau keluar. Iem menggelengkan kepalanya. Aku bukan orang bodoh itu. Tidak diragukan lagi, Yayasan Dewa dan mungkin bahkan para Master Alam Inti Dewa dari sekte-sekte itu akan hadir untuk melindungi kita saat itu. Namun, dikatakan bahwa kita hanya dapat mengambil 1/10 dari batu berkualitas tinggi yang kita temukan di dalam. Asalkan aku mendapatkan cukup banyak, aku akan dapat memperoleh beberapa untuk diriku sendiri. Krune menghela napas lega setelah mendengar itu. Kalau begitu bagus. Ngomong-ngomong, aku akan meninggalkan perisai-perisaiku padamu. Hubungi aku setelah kau selesai membuatnya. Ia mengangguk, dan mereka langsung berpisah setelah itu. Krune kemudian kembali ke restorannya. Dia langsung menuju dapur dan mengambil beberapa bahan tingkat setengah dewa. Tak lama kemudian, aroma makanan spiritual menyebar di bangunan yang kosong itu. Krune berencana melakukan hal yang sama seperti Iem, yaitu mencapai terobosan ke tahap ke-9 sebelum masuk ke sana. Lagi pula, memasak sangat menyenangkan ketika dia ingin bersantai. Sup burung palia, selesai. Krune sudah beberapa hari tidak mengonsumsi makanan spiritual, jadi dia sangat senang bisa memakannya lagi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, energi ilahi dalam makanan spiritual dapat dikonsumsi. Namun, energi itu tidak tanpa pemilik seperti energi ilahi di udara atau batu ilahi. Keuntungannya adalah makanan spiritual memiliki lebih banyak energi di dalamnya dan telah diharmonisasikan, sehingga mempercepat kultivasi. Di sisi lain, konsumen membutuhkan waktu untuk mengubah energi itu menjadi energinya sendiri. Bahkan meridian energi ilahi Krune pun tidak dapat mengubahnya. Krune menikmati sup itu dengan lahap, tak menyisakan sedikit pun. Setelah selesai, dia kembali ke dapur dan memasak hidangan bintang setengah dewa lainnya. Krune tidak bersikap kasar. Dia memang mampu mengonsumsi sebanyak itu sekaligus. Hanya saja sebagian energi dari makanan itu akan hilang. Namun, dia tetap perlu meluangkan waktu untuk mengubah semua energi itu menjadi energinya sendiri. Pada akhirnya, Krune kembali ke kamarnya dengan perasaan puas. Bagus. Aku butuh sekitar seminggu untuk menyelesaikan transformasi energi makanan spiritual. Aku sudah hampir mencapai tahap ke-9, jadi aku seharusnya siap untuk mencapai terobosan setelah itu. Lufile kemudian menyarankan kepada Krune. Kalau begitu, gunakan waktu ini untuk memahami hukum-hukumnya. Sejauh ini, kamu telah menyelesaikan 3 hukum utama elemen, api, air, dan tentu saja, petir. Namun, kamu masih perlu menyelesaikan pemahaman tentang bumi dan angin. Jika kamu melakukannya, kekuatan domain pelangimu akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Tentu saja, hanya beberapa minggu tidak akan membuat banyak perbedaan, tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Krune setuju dengannya. Memang benar. Aku sudah menguji domain pelangiku di gerombolan monster di kota bawah tanah, dan saat itu aku hanya memiliki 1 hukum utama. Namun, kekuatan domainku meningkat cukup banyak hanya karena itu. Aku merasa sangat bersemangat ketika aku menyelesaikan kelimanya. Sayang sekali aku terjebak di tahap lanjutan hukum pemakan hukum dari hukum petir kesengsaraan ungumu. Kalau tidak, aku yakin keadaannya akan menjadi lebih baik. Krune telah mencapai tahap lanjutan dari sub hukum pemakan hukum lebih dari 3 tahun yang lalu. Namun sejak saat itu, dia tidak melangkah lebih jauh. Tidak hanya itu, sub hukum aliran petir juga macet di tahap menengah. Namun, Lufile tampaknya tidak peduli. Jangan khawatir. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Jika kau sudah merasa putus asa karena ini, aku tidak ingin melihat apa yang akan terjadi saat kau memulai sub hukum terakhir, formasi petir. Itu adalah tantangan sebenarnya dari sub hukum petir kesengsaraan unguku. Tanpa ragu, itu akan memakan waktu lebih lama daripada yang lain. Teruslah mencoba, cepat atau lambat kau akan menemukan bagian yang hilang. Krune tersenyum dan mengangguk. Kemudian, ia membagi pikirannya antara kultivasi jiwa, hukum, dan teknik pengaturan elemen milik gurunya. 3 tahun telah membuahkan hasil bagi Krune dengan teknik pengaturan elemen tersebut. Krune sudah bisa menggabungkan elemen hingga 70%.
Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan sebagian darinya dalam serangannya. Namun, Krune tidak menyangka bahwa mencapai 100% akan sesulit ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teknik pengaturan elemen berkaitan dengan 5 elemen utama. Tahap awal dan menengah semuanya tentang pengendalian, sedangkan tahap lanjutan adalah tentang penggabungan. Hanya ketika dia mencapai 100% barulah dia dianggap berada di tahap lanjutan dari teknik tersebut. Adapun teknik kultivasi jiwa Krune, ia akhirnya mencapai tahap kelima transformasi jiwa. Kita tidak boleh lupa bahwa teknik kultivasi jiwa Hevin hanya memiliki 5 tahap di setiap alam. Jelas, ia jauh lebih lambat daripada Hevin, yang menciptakannya untuk jiwa ilahi. Namun demikian, itu adalah perkembangan yang sangat baik. Krune hanya menunggu jiwanya cukup stabil untuk mencoba terobosan ke alam pengendalian jiwa. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian, 1 minggu lagi pun berlalu. Hari ini, Krune akhirnya selesai mengubah semua energi makanan spiritual menjadi miliknya sendiri. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa batu ilahi dan meletakkannya di sekitar formasi pengumpul energinya. Energi ilahi keluar dari batu-batu ilahi seperti aliran deras, semuanya memasuki tubuh Krune dengan ganas. Jiwa ilahinya menyerap semuanya dan terus tumbuh ukurannya. Ledakan. Tiba-tiba, semburan energi spiritual menyebar dari tubuh Krune, dengan cepat menghilang. Namun, Lufile sudah mengantisipasinya, jadi dia menghentikannya agar tidak menimbulkan kerusakan. Krune kemudian membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Fiuh. Tahap ke-9 berhasil diselesaikan. Sekarang aku siap memasuki ruang tertutup juga. Lufile setuju dengannya. Bagus. Namun, energi dasar Anda saat ini sedikit kacau karena terobosan tersebut. Anda masih punya waktu 2 minggu, jadi gunakanlah untuk menstabilkan semuanya. Setelah mendengar itu, Krune mau tak mau berpikir. Aku sudah lama tidak berlatih alkimia, jadi aku masih di tingkat berlian. Pil penstabil fondasi tingkat itu tidak akan berpengaruh padaku. Kurasa aku akan berlatih sekali lagi setelah semuanya selesai. Krune dengan cepat menepis pikiran-pikiran itu dan mulai menstabilkan fondasinya sekali lagi. 2 minggu kemudian berlalu. Iem telah mengembalikan perisainya kepada Krune. Krune kemudian membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan konsumsi dan pengendalian energi ilahi. Lagi pula, ia memiliki hampir 3 kali lipat jumlah energi yang dimilikinya sebelumnya. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup untuk menggunakan semuanya tanpa mengabaikan kondisinya sendiri. Krune dan Iem berkumpul di Sekte Pergeseran Langit, di mana mereka menggunakan formasi teleportasi yang mengirim mereka langsung ke pegunungan urat ilahi. Kemudian mereka mengikuti instruksi di alat komunikasi mereka dan dengan cepat tiba di sebuah perkemahan tertentu. Di sana, mereka bertemu dengan 8 anggota lainnya yang akan masuk ke dalam ruang tersegel. Tidak ada yang tahu tentang hubungan Krune dengan Tulike dan ketua sekte, jadi semua orang terkejut ketika melihat kultivasi mereka. Jelas, tidak ada seorang pun selain Tulike dan ibu ayahnya yang tahu tentang kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Karena itu, mereka mengira ada sesuatu yang salah ketika seleksi untuk eksplorasi pertambangan ini dilakukan. Salah satu anggota kelompok itu, seekor binatang iblis alam setengah dewa bernama Sisan, segera mengadu kepada tetua yang bertanggung jawab. Senior Luako, apa yang terjadi di sini? Kedua orang itu baru berada di tahap 9 alam pandangan ilahi. Apakah seseorang salah sangka dan mengira mereka berada di tahap 9 alam setengah dewa? Luako jelas merupakan nama tetua yang bertanggung jawab saat itu. Tidak ada yang salah. Krune dan Iem memang bergabung dengan kelompokmu dalam eksplorasi pertambangan ini. Aku tidak tahu detailnya, tetapi sepertinya perintah itu datang dari atasan. Aku juga sudah mengadu kepada atasan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota alam keilahian tingkat akhir, seorang pria bernama Jimage Ranchin, menyipitkan matanya. Area tersegel memiliki berbagai tingkatan ruang kacau. Beberapa di antaranya terlalu rapuh bahkan untuk dimasuki oleh kultivator alam dewa dan binatang iblis. Itulah mengapa kami membawa alam setengah dewa dan di bawahnya bersama kami. Mereka akan dapat memasuki area tersebut dan mengumpulkan batu dewa berkualitas tinggi di sana. Namun, ada kemungkinan mereka akan berpapasan dengan pasukan alam setengah dewa dari sekte lain. Pada saat itu, mereka yang berada di dalam tidak akan punya pilihan selain bertarung memperebutkan batu-batu tersebut. Namun, kedua orang itu hanya berada di alam pandangan ilahi, satu alam di bawah apa yang kita butuhkan. Kelompok kita akan berada dalam posisi yang sangat bully jika dua anggota tidak dapat membantu. Skenario terburuknya adalah jika kita harus melindungi mereka sekaligus. Saya tidak setuju dengan keputusan ini, Tetua Luako. Sang tetua jelas mengharapkan hal itu. Aku tahu, tapi kau harus menghadapinya. Namun, perintah yang diberikan adalah kau boleh meninggalkan kedua orang itu jika mereka menghambatmu. Mereka bukan orang istimewa atau apapun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka meyakinkan atasan untuk membiarkan mereka masuk, sepertinya atasan juga tidak peduli dengan nyawa mereka. Seorang wanita dengan kultivasi di tahap ketiga alam keilahian menggelengkan kepalanya. Namanya Sanalala Crescent. Sekalipun itu terjadi, jumlah kita tetap akan berkurang 2.
Kita hanya akan memiliki 5 anggota, bukan 7, di ruang-ruang kacau yang tidak menerima pasukan alam keilahian. Apa gunanya jika kita meninggalkan mereka? Yang lain juga hendak mengeluh ketika Luako mengangkat tangannya. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi seperti yang kukatakan. Para petinggi sudah mengambil keputusan. Lagi pula, kalian semua tahu betapa pentingnya batu dewa berkualitas tinggi bagi sekte. Aku ragu sekte akan mengirim kedua orang itu tanpa alasan yang kuat, terutama di masa perang. Pokoknya, berhentilah mengeluh dan berdamailah. Kita akan berangkat ke ruang tersegel dalam beberapa jam lagi. Anggota kelompok lainnya tidak menyukainya, tetapi mereka hanya bisa mengikuti perintah tersebut. Iem dan Krune mendengar semua itu tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka hanya berkomunikasi melalui pesan indera ilahi. Sepertinya mereka tidak menyukai kita. Hahaha. Krune mengangkat bahunya. Mau bagaimana lagi? Jika kita berada di posisi mereka, kita mungkin juga tidak akan menyukainya. Bahkan jika kita mengatakan bahwa kita mampu melawan musuh alam semi keilahian tingkat lanjut, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Bahkan jika mereka percaya, mereka akan meragukan daya tahan kita dalam pertempuran yang melelahkan. Lagi pula, lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Iem mengangguk. Itu benar. Namun, aku tidak tahu bahwa ada berbagai tingkat ruang kacau di dalam area urat ilahi yang tersegel. Tidak heran perjanjian itu hanya mencakup 3 kultivator alam dewa atau binatang iblis per kelompok. Mereka membutuhkan kultivator alam setengah dewa dan di bawahnya untuk mengumpulkan batu ilahi dari ruang-ruang yang lebih rapuh. Krune tampaknya tidak peduli. Itu bahkan lebih baik. Jika kita kurang beruntung dan harus melawan musuh dari alam keilahian, kita pun akan mengalami beberapa masalah. Tentu saja, itu masih bisa terjadi di daerah terpencil tempat musuh dari alam keilahian bisa tinggal. Semua orang segera berpencar untuk mempersiapkan diri. Iem dan Krune memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan tetua yang bertanggung jawab. Mereka belum mendapatkan banyak informasi sejauh ini. Fakta bahwa mereka hanya mengetahui tentang berbagai tingkatan ruang kacau membuktikannya. Lebih baik memeriksa apakah mereka perlu mengetahui hal lain. Luako memperhatikan keduanya mendekatinya. Apa itu? Krune kemudian melangkah maju. Tetua Luako. Kami ingin tahu apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui tentang ruang urat ilahi yang tersegel. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentangnya? Luako menyipitkan matanya. Dia berpikir bahwa karena Krune dan Iem mendapatkan izin khusus untuk masuk, mereka pasti sudah memiliki semua informasi yang diperlukan. Tapi dilihat dari situasinya, dia salah. Aku benar-benar penasaran bagaimana kau bisa meyakinkan para petinggi. Pokoknya, aku akan memberitahumu apa yang ku ketahui karena kurangnya informasi bisa membuat timmu berada dalam posisi yang lebih buruk. Luako jelas tidak senang dengan situasi ini. Namun, dia mulai menjelaskan. Seperti yang telah kalian dengar, ada beberapa tingkatan ruang kacau, dan beberapa di antaranya bahkan tidak mampu menampung kultivator alam dewa atau binatang iblis. Namun, di area itulah kalian dapat menemukan lebih banyak batu dewa berkualitas tinggi. Alasannya adalah energi dewa di dalamnya jauh lebih terkonsentrasi, yang melahirkan lebih banyak batu tetapi, pada saat yang sama, membuat ruang tersebut lebih rapuh. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah celah spasial. Celah ini bisa muncul di mana saja, dan jika Anda terjebak di dalamnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Pastikan Anda siap menghadapi situasi seperti ini. Lalu Krune bertanya. Kurasa tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa ruang-ruang kacau yang tidak dapat dimasuki alam keilahian memiliki lebih banyak celah spasial, bukan? Tetua Luako mengangguk. Tepat. Luako kemudian melanjutkan. Selanjutnya. Kau jelas akan bertemu musuh dari sekte lain yang akan mencoba membunuhmu demi batu ilahimu. Jadi aku tidak akan membicarakannya. Namun, ada juga makhluk tipe ruang di dalam tempat itu. Makhluk-makhluk itu benar-benar dapat muncul hampir di mana saja yang mereka inginkan. Mereka bukan makhluk hidup, dan mereka juga tidak memiliki kecerdasan. Namun demikian, mereka bahkan lebih berbahaya karena jumlah mereka lebih banyak. Satu-satunya hal baik adalah kekuatan mereka juga terbatas pada batas kekuatan yang dapat ditampung oleh ruang itu sendiri. Pastikan untuk selalu menyebarkan indera ilahimu. Meskipun kau tidak akan dapat menyebarkannya lebih dari beberapa ratus meter di dalam, itu dapat menyelamatkan hidupmu. Iemlah yang mengajukan pertanyaan kali ini. Apakah itu berarti kita dapat mendeteksi makhluk-makhluk ini dengan indera ilahi? Luako mengangguk. Anda dapat mendeteksi fluktuasi ruang, yang terjadi ketika mereka muncul. Namun, fluktuasi itu sangat lemah, jadi sebaiknya Anda lebih memperhatikannya. Selain itu, ada batu-batu ilahi berkualitas tinggi itu sendiri. Batu-batu itu terhubung ke simpul energi ilahi, dan melepaskannya bisa sangat merepotkan. Anda harus sangat berhati-hati ketika saatnya tiba. Setelah Anda melepaskannya, simpul energi ilahi mungkin akan meledak, yang akan menghancurkan ruang di sekitarnya. Setiap batu ilahi berkualitas tinggi memiliki salah satu dari 5 elemen utama, begitu pula simpul-simpulnya. Saya harap kontrol elemen Anda cukup baik untuk melakukan pekerjaan ini. Mata Krune dan Iem berbinar. Jika pengendalian elemen adalah yang mereka butuhkan, maka mereka yakin akan baik-baik saja.
Krune memiliki teknik pengaturan elemen dan meridian ilahi. Iem adalah pemilik inti surgawi dan anggota ras surgawi. Mungkin, tidak ada anggota alam setengah dewa dalam kelompok mereka yang lebih baik dari mereka dalam hal ini. Baiklah, itu poin-poin utama yang perlu kalian perhatikan. Kembali dan persiapkan diri kalian juga. Kita akan segera berangkat. Krune dan Iem membungkuk untuk berterima kasih kepada Luako lalu pergi. Bagaimana menurutmu? Iem tersenyum setelah mendengar pertanyaan itu. Ini terlihat semakin menarik. Awalnya saya khawatir kita tidak akan menghadapi banyak tantangan hanya dengan dua kelompok sekte lainnya, tetapi sekarang saya merasa lega. Krune tak kuasa menahan tawa. Kamu memang suka bertarung, ya? Iem tidak membantahnya. Tentu saja. Itulah cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi. Saat-saat hidup dan mati itulah kau bisa melampaui batas kemampuanmu. Bagaimana mungkin aku tidak senang dengan misi ini? Hahaha. Krune mengangkat bahunya. Baiklah, pastikan saja kamu tidak memulai pertengkaran denganku. Jangan khawatir, lawan-lawan lainnya juga tampak menyenangkan. Krune dan Iem terus membicarakan hal-hal lain sejak saat itu. Akhirnya, waktu untuk semua orang pulang pun tiba. Setelah semua orang berkumpul, sesepuh Luako maju untuk memimpin kelompok mereka. Ruang urat ilahi yang stabil kali ini adalah yang ke-13. Kita akan bergerak ke sana dan bertemu dengan para tetua sekte lainnya di perjalanan. Toseli akan membantu menjaga jalan keluar kali ini, jadi tidak perlu khawatir diserang sebelum memasuki ruang tersegel. Semua mata berbinar. Toseli adalah anggota sekte lainnya yang berada di alam inti dewa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Toseli adalah binatang iblis betina yang sangat dekat dengan ketua sekte. Benar saja, sebelum meninggalkan wilayah sekte di pegunungan, beberapa tetua lainnya bergabung dengan kelompok tersebut untuk membantu melindungi mereka. Salah satu dari mereka, khususnya, tampaknya menerima perlakuan yang jauh lebih baik daripada orang lain di sekitarnya. Dia adalah seorang wanita yang tampaknya mendekati usia 40-an. Krune dan Iem tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa dia mungkin adalah binatang iblis wanita dari alam inti dewa. Ruang tersegel urat ilahi ke-13 berada di sisi sekte Sungai Bunga, jadi semua orang sangat berhati-hati saat bergerak. Pada suatu titik, mereka menyadari bahwa kelompok kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis lainnya muncul di kejauhan. Mereka adalah anggota sekte Tiga Puncak, yang juga datang untuk menjelajahi urat ilahi. Di barisan paling depan, seorang lelaki tua memandu rombongan tersebut. Ia segera memperhatikan Toseli sebelum tertawa. Toseli, sepertinya kau sudah pulih dari pertemuan kita sebelumnya. Bukankah ketua sektemu keluar kali ini? Toseli membalas senyumannya. Aku adalah makhluk iblis, jadi jelas aku memiliki kekuatan penyembuhan yang jauh lebih baik. Sedangkan kau, wajahmu tampak sangat pucat. Apakah ketua sekteku memukulmu terlalu keras, Groman? Jelas sekali, itu adalah nama lelaki tua itu. Hahaha. Kemampuanmu sebagai pemimpin sekte memang terlalu hebat untuk ditahan oleh orang tua ini. Namun, aku masih punya beberapa trik, jadi tidak perlu khawatir. Semua tetua dan murid di kedua pihak benar-benar terdiam. Tidak seorang pun akan mencoba mengganggu percakapan dua alam inti dewa. Namun, tampak jelas betapa sarkastiknya masing-masing pihak. Jika bukan karena mereka datang untuk ruang tersegel urat ilahi ke-13, mereka pasti sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang akhirnya tiba di sebuah gunung yang sangat besar. Di sana, mereka dapat melihat bahwa sekelompok tetua dan murid lainnya sedang menunggu. Ada seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 30-an mengenakan jubah biru di barisan paling depan. Tanpa ragu, dia adalah anggota alam inti dewa dari Sekte Sungai Bunga. Oh, aku tidak menyangka ketua Sekte Sungai Bunga akan datang sendiri. Apa kabar, Bin Mia? Bin Mia juga membalas senyuman Toseli dan Groman. Aku baik-baik saja. Akan jauh lebih baik jika kamu tidak datang. Groman tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan sebagus ini untuk mendapatkan batu dewa berkualitas tinggi? Tentu saja ketua sekte Bin Mia tidak benar-benar mengharapkan kita untuk menyerah, kan? Bin Mia hanya mengangkat bahunya sebelum berbalik dan pergi. Kelompok sekte pergeseran langit dan sekte Tiga Puncak juga langsung mengikutinya. Meskipun bisa dianggap sebagai wilayah sekte Sungai Bunga, itu karena letaknya dekat dengan sekte mereka. Ketiga pihak belum menyerah untuk merebut seluruh pegunungan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka segera sampai di pintu masuk gua dan langsung masuk ke dalam. Tempat itu sangat dalam. Mereka terus turun sejauh lebih dari 1000 kilometer. Akhirnya, mereka tiba di depan tempat yang tampak seperti ruang terbuka yang sangat luas. Tempat itu mengingatkan Krune dan Iem pada kota bawah tanah. Meskipun sebenarnya tidak ada kota di sana. Hanya saja area tersebut sama luasnya. Terlihat sebuah akar putih terang berdiameter beberapa kilometer di tengah-tengahnya. Akar itu menembus atap dan tanah, lalu menghilang di dalamnya. Konsentrasi energi ilahi di tempat itu juga sangat besar. Krune dan Iem percaya bahwa bercocok tanam di sini akan jauh lebih baik daripada menggunakan batu ilahi biasa. Mungkin bisa dibandingkan dengan penggunaan batu ilahi berkualitas menengah secara terus-menerus. Tanpa ragu, akar raksasa itu adalah urat ilahi kualitas tertinggi ke-13 dari pegunungan tersebut. Krune dan Iem tidak bisa menahan diri untuk berpikir.
Tidak heran jika terjadi perang memperebutkan hal-hal ini. Seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh sekte-sekte tersebut jika mereka dapat menetap secara permanen di pegunungan ini? Namun, Krune dan Iem segera menyadari sesuatu yang berbeda. Seluruh wilayah Godly Vein tampaknya dikelilingi oleh penghalang putih semi-transparan yang jauh lebih besar. Ketiga kelompok sekte, termasuk anggota alam inti dewa di masing-masing kelompok, berhenti sekitar 10 km jauhnya dari penghalang tersebut. Krune menggunakan energi mentalnya untuk menyentuh penghalang itu, dan dia segera mengerti. Penghalang itu adalah pemisah antara ruang tersegel dan dunia luar. Meskipun urat ilahi tampaknya hanya beberapa puluh kilometer di depan, dia tahu bahwa itu tidak benar. Ruang tersegel itu pasti jauh lebih besar, dan bayangan akar di depan mereka sebenarnya tidak terlalu dekat. Namun, itu adalah akar yang asli. Bukan hanya itu. Krune bisa merasakan betapa kacaunya ruang itu di dekat penghalang tersebut. Mungkin itulah yang mereka bicarakan. Ruang tersegel di dalamnya tidak akan mampu menampung keberadaan di luar alam keilahian. Iem mengangguk. Mereka mengatakan bahwa kami hanya bisa masuk ketika kondisinya cukup stabil untuk melewati penghalang. Sepertinya itu akan segera terjadi. Tiba-tiba, tetua Toseli memanggil semua orang. Dari sana, mereka mengelilingi penghalang dan berhenti di suatu tempat yang jauh dari sekte Sungai Bunga. Groman dari sekte Tiga Puncak melakukan hal yang sama dengan kelompoknya. Dengan demikian, ketiga sekte tersebut tetap berada di tiga titik yang berbeda. Toseli kemudian menatap semua orang dalam kelompoknya sebelum berkata, tempat Anda akan diteleportasi berubah sesuai dengan tempat Anda memasuki penghalang. Anda tidak perlu khawatir akan langsung diserang oleh dua kelompok lainnya. Namun, tetap perhatikan celah spasial dan makhluk tipe ruang di dalamnya. Tim eksplorasi Godly Vein terakhir membawa kembali 135 batu dewa berkualitas tinggi, yang sudah merupakan jumlah yang signifikan. Saya harap Anda dapat melakukan hal yang sama atau lebih baik. Krune dan Iem terkejut. Kelompok mereka beranggotakan 10 orang, dan mereka hanya bisa mendapatkan 1/10 dari batu dewa sebagai hadiah. Jika hadiah itu dibagi nanti, Krune, Iem, dan anggota lainnya hanya akan mendapatkan satu masing-masing. Yah, itu dengan asumsi semua orang akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup, tapi tetap saja. Mereka hanya mendapatkan sedikit setiap kali, tetapi mereka tetap menganggapnya sangat serius. Tampaknya batu-batu suci berkualitas tinggi ini jauh lebih penting daripada yang kita kira. Krune setuju dengan Iem. Memang benar. Aku sudah bertanya pada Tulike sebelum kita datang ke sini. Sepertinya ada begitu banyak energi di dalamnya sehingga bahkan dapat meningkatkan peluangmu untuk menembus batas secara signifikan. Tentu saja, semakin tinggi tingkatanmu, semakin kecil efeknya. Satu batu roh berkualitas tinggi saja sudah cukup untuk menjamin terobosan ke alam penolakan fana. Beberapa puluh batu itu dapat meningkatkan peluang memasuki alam fondasi dewa hingga hampir 30%. Beberapa ratus batu dapat meningkatkan peluang memasuki alam inti dewa sekitar 20%. Namun, Tulike tidak yakin apakah batu itu dapat meningkatkan peluang untuk memasuki alam dewa yang baru lahir. Ia merasa terkesan karenanya. Dia juga memikirkan sebuah ide. Bagaimana kalau kita menggunakan satu batu untuk terobosan kita selagi kita masih di dalam? Kita masih jauh dari alam penolakan fana, jadi kita pasti akan berhasil. Krune menggelengkan kepalanya. Itu sama saja bunuh diri. Batu-batu ilahi berkualitas tinggi itu bukan main-main. Jumlah energinya mungkin akan membuat fondasi kita meledak. Dari yang kudengar, masalahnya adalah fondasi kita belum melewati 9 tahap alam transformasi. Sederhananya, tidak mungkin fondasi kita dapat menampung energi ilahi sebanyak itu. Lebih baik kau simpan untuk saat kita mencoba memasuki alam penolakan fana. Iem menghela napas kecewa. Bahkan sebagai anggota ras surgawi dan pemilik inti surgawi, dia tidak menyangka akan mampu menampung energi sebanyak itu. Namun, seperti yang Krune katakan, dia bisa menyimpannya untuk terobosan alam penolakan fana. Waktu berlalu, dan beberapa jam pun berlalu. Seperti yang disebutkan dalam informasi, ruang kacau di sekitar urat ilahi perlahan-lahan menjadi tenang. Akhirnya, mencapai titik yang ditunggu-tunggu semua orang. Toseli dengan cepat menatap kelompok pergeseran langit mereka sebelum berkata, ruang urat ilahi cukup stabil, jadi kau bisa masuk sekarang. Para tetua dari dua sekte lainnya dan aku akan menggunakan kekuatan kami untuk menjaganya tetap seperti ini. Namun, kami hanya bisa bertahan selama seminggu. Jika kau tidak kembali sampai saat itu, kami hanya bisa meninggalkanmu. Baiklah, kau tahu semua yang perlu kau lakukan, pergilah. Krune, Iem, dan 8 anggota sekte pergeseran langit lainnya dengan cepat berlari ke depan. Mereka juga dapat melihat anggota sekte lain bergerak ke arah penghalang tersebut. Tak lama kemudian, mereka mulai menghilang ke dalam satu persatu. Penglihatan Krune terdistorsi dengan cahaya perak dan putih sesaat sebelum kembali normal. Ketika semuanya kembali normal, dia sudah berada di dalam bersama semua orang. Krune melihat sekeliling dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar mengharapkan semacam gua dengan banyak lorong. Namun, apalagi gua, tidak ada satu pun dinding di sekitar mereka. Tampaknya mereka mengambang di kehampaan. Meskipun demikian, Krune yakin bahwa dia sebenarnya tidak berada di ruang tengah.
Itu karena jumlah energi ilahi di sini sama besarnya seperti ketika dia berada di luar. Dari yang dia ketahui, kehampaan di luar planet memiliki energi ilahi yang sangat sedikit. Jelas, itu tidak terjadi di sini. Di kejauhan, terlihat sesuatu yang bersinar seperti matahari. Namun, hanya jika Anda mempertimbangkan kecerahannya. Bentuknya sama sekali tidak seperti bola api. Benar saja, itu tampak seperti akar putih yang sangat besar. Dari penampilannya, akar itu terletak tepat di tengah ruang tersegel ini. Krune dapat merasakan bahwa kelompoknya berada sangat jauh dari sana. Mungkin ratusan ribu kilometer, bahkan mungkin lebih. Krune juga dapat melihat beberapa pulau mengambang di angkasa. Beberapa berukuran ratusan, bahkan ribuan kilometer. Yang lain tidak lebih besar dari beberapa ratus meter. Tentu saja, pulau-pulau yang hanya berukuran beberapa ratus meter hanya dapat dilihat karena sangat dekat dengan kelompok tersebut. Jika terlalu jauh, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Mereka juga dapat melihat bahwa akar putih raksasa memiliki beberapa akar kecil lainnya yang tumbuh darinya di kejauhan. Akar-akar kecil itu terhubung ke pulau-pulau yang lebih besar, menahannya di tempatnya. Adapun yang lebih kecil, mereka tampak mengambang seolah-olah mengorbit akar utama. Jimage Ranchin, pemimpin kelompok mereka dan kultivator alam Dewa Puncak, memandang semua orang sebelum berkata. Baiklah, tujuan kita adalah mencapai pulau-pulau yang lebih besar secepat mungkin. Baru setelah kita mendekat, kita akan tahu apakah ada area kacau lainnya di sana. Jika tidak ada, dua anggota alam keilahian lainnya dan aku akan membantu semua orang mengumpulkan batu ilahi berkualitas tinggi dari simpul-simpul tersebut. Jika ada, kita akan mengandalkan anggota alam setengah keilahian untuk masuk dan mengambilnya. Perhatikan celah spasial dan makhluk luar angkasa. Jimage lalu menatap Krune dan Iem. Tetua Luako berkata bahwa jika kalian menghambat kami bisa meninggalkan kalian. Meskipun begitu, jangan harap kami akan memperlambat langkah hanya untuk kalian berdua. Ini juga perlombaan melawan waktu, jadi sebaiknya kalian jaga diri kalian baik-baik. Krune dan Iem tersenyum dan mengangguk kepada Jimage. Kami mengerti. Terima kasih, Bapak Jimage. Jimage dan yang lainnya mendengus tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Jimage kemudian berbalik dan berlari kencang. Semua orang juga mengikutinya. Jimage tidak ingin membuang waktu dengan Krune dan Iem, jadi dia terus meningkatkan kecepatannya seiring berjalannya waktu. Rencananya adalah agar mereka berdua tertinggal karena kurangnya kultivasi mereka. Waktu berlalu sementara Jimage terus memperhatikan kedua orang itu. Dia cukup terkesan bahwa Krune dan Iem mampu mengimbangi kecepatan kultivator alam setengah dewa dan binatang iblis. Namun, bukan hanya dia yang terkesan. Para anggota alam setengah dewa menyadari rencana Jimage, jadi mereka dengan senang hati mengikutinya. Meskipun begitu, Krune dan Iem mengikuti mereka seperti belatung. Tidak hanya itu, kedua orang itu tampaknya sama sekali tidak lelah. Namun, Jimage kemudian meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Pak Jimage, bisakah Anda sedikit mengurangi kecepatan? Kami tidak bisa mengimbangi kecepatan Anda. Jimage terkejut. Perhatiannya selama ini terfokus pada Krune dan Iem. Karena mereka tampaknya tidak kelelahan, dia terus meningkatkan kecepatannya. Namun, dia gagal menyadari bahwa anggota alam setengah dewa lah yang justru terpengaruh. Benar, mereka mulai tertinggal sementara Krune dan Iem tampaknya mengikutinya tanpa masalah. Tentu saja, Krune dan Iem tidak jauh lebih baik. Mereka hanya tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Kita harus ingat bahwa semua kultivator semi-dewa dan binatang iblis dalam kelompok itu berada di puncak alam tersebut, tahap ke-9. Krune dan Iem adalah jenius yang bisa melawan mereka dengan setara, tetapi mereka jelas tidak akan jauh lebih kuat. Lagi pula, mereka benar-benar berada satu alam di bawah mereka. Jika Jimage meningkatkan kecepatannya sedikit lagi, mereka harus menggunakan beberapa teknik jika ingin mengimbangi. Untungnya, anggota lainnya juga telah mencapai batas kemampuan mereka. Jimage hanya bisa memperlambat laju kendaraannya saat melihat itu. Oh maaf. Akhirnya, kesan kelompok terhadap Krune dan Iem sedikit berubah. Setidaknya, mereka tampak cukup cepat untuk mengikuti mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menerimanya begitu saja. Mereka hanya agak terkesan. Beberapa bahkan berpikir bahwa Iem dan Krune menggunakan kemampuan yang luar biasa untuk mempertahankan kecepatan itu sementara mereka hanya bergerak maju secara normal. Tiba-tiba, ekspresi Jimage berubah saat dia memperingatkan semua orang. Hati-hati, robekan spasial. Ia kehilangan konsentrasi sejenak ketika menyadari situasi kelompoknya, sehingga ia agak terlambat untuk memperingatkan semua orang. Robekan spasial mulai muncul di sekitar mereka satu demi satu. Mereka tidak bisa melawan inersia dengan cepat, jadi mereka hanya bisa mencoba menghindar. Ah! Semua orang mendengar teriakan itu dan menoleh ke arahnya. Seorang kultivator wanita tidak sempat berhenti dan tersedot oleh daya hisap dari celah spasial di dekatnya. Ini Ramona. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjauhinya, tetapi dia tidak cukup kuat. Ekspresi Jimage berubah, dan dia segera mencoba membantunya. Namun, dia terlalu jauh di depan karena dia sedang memimpin kelompok tersebut. Para anggota alam keilahian lainnya juga berada di dekatnya, jadi mereka pun tidak bisa membantu.
Adapun para anggota alam setengah keilahian di sekitarnya, mereka segera menjauh darinya. Lagi pula, jika mereka ditarik bersama, mereka akan celaka. Mungkin hanya Jimage yang memiliki cukup kekuatan untuk menariknya keluar. Jimage mengertakkan giginya. Bahkan dengan kecepatan penuh sekalipun, dia akan terlambat sedetik saja. Namun, boom. Kilatan petir ungu melintas di dekat Ramona dan mengenai celah spasial di belakangnya, lalu meledak seketika. Wajah Ramona memucat karena ledakan itu. Jika mengenai dirinya, dia pasti akan terluka parah karena dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan daya hisap celah spasial. Dia tidak memiliki energi tersisa untuk menghadapi ledakan yang dihasilkan oleh petir ungu itu. Saat itulah 10 perisai berwarna muncul di antara Ramona dan ledakan tersebut. Perisai-perisai itu terhubung dan membentuk penghalang, melindungi tubuh Ramona. Bersamaan dengan itu, ledakan kekuatan petir ungu mendorong perisai-perisai tersebut ke arah yang berlawanan dengan daya hisap celah spasial. Jelas, ledakan itu juga mendorong tubuh Ramona bersamanya. Boom, boom. Tepat setelah itu, 2 kilatan petir ungu lainnya meledak di belakang Ramona lagi, mendorongnya semakin jauh sementara perisai melindungi tubuhnya dari ledakan. Akhirnya, Ramona dan perisainya cukup jauh dari daya hisap celah spasial. Ramona tidak berani menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera terbang menjauh darinya. Ke-10 perisai berwarna itu kemudian terpisah dan terbang kembali ke Krune, dengan cepat menghilang di dalam cincin spasialnya. Fiuh. Senior Ramona, lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Kecuali Iem, semua orang menatap Krune dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang yang mampu menyeret Ramona dari sana lagi. Terlebih lagi, Krune membuatnya tampak begitu mudah. Tentu saja, itu tidak benar. Dia harus menggunakan cukup banyak petir kesengsaraan ungu untuk menghasilkan ledakan yang cukup kuat untuk melawan daya hisap itu. Ramona kemudian merasa sangat malu. Sama seperti orang lain, dia berpikir bahwa Krune tidak akan lebih dari sekadar beban. Tetapi pada akhirnya, beban itu ternyata adalah dirinya sendiri. Jimage bukan satu-satunya yang memperhatikan kecepatan Krune dan Iem. Yang lain juga melakukan hal yang sama, termasuk dirinya. Itu adalah kesalahannya karena tidak menghindari celah spasial tepat waktu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas. Terima kasih, Krune. Krune tersenyum dan mengangguk. Yang lain merasa lega karena Ramona tidak meninggal. Lagi pula, setiap kehilangan akan membuat pertempuran jauh lebih sulit di masa depan. Jimage dan semua orang mau tak mau mengubah pendapat mereka tentang Krune. Mengingat bagaimana mereka memperlakukannya selama ini, tidak akan ada yang salah bahkan jika dia mengabaikan situasi itu. Jimage dengan cepat tersadar dan berkata, "Baiklah. Sekarang bahayanya sudah berlalu, kita harus terus maju." Dia berbalik dan pergi lagi. Semua orang saling memandang dan mengangguk, lalu segera mengikutinya. Begitu pula Krune dan Iem. Kali ini, Jimage tidak bergerak secepat sebelumnya. Lagi pula, setidaknya dia bisa memastikan bahwa Krune tidak akan terlalu merepotkan. Dia melihat kekuatan ledakan petir ungunya. Kekuatannya jelas sama kuatnya, bahkan lebih kuat dari serangan alam semi dewa biasa. Tidak diragukan lagi, itu mencapai tingkat alam dewa. Meskipun begitu, mencoba membuatnya tertinggal dengan kecepatan tidak akan berhasil, dan dia juga tidak ingin melakukan itu lagi. Pada akhirnya, yang terpenting adalah batu dewa berkualitas tinggi. Jika Krune benar-benar dapat berkontribusi dalam mengumpulkannya, Jimage tidak akan keberatan. Bahkan, dia sudah berkontribusi dengan menyelamatkan nyawa Ramona. Iem, di sisi lain, mau tak mau bertanya. Mengapa kamu membantunya? Krune mengangkat bahunya. Ini demi kepentingan kita berdua. Semakin besar kekuatan tempur, semakin banyak batu dewa yang kita dapatkan. Tidak masalah apakah mereka menyukai kita atau tidak. Iem menggelengkan kepalanya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Perjalanan mereka berlanjut. Akhirnya, mereka tiba di salah satu pulau terapung di ruang tertutup. Pulau ini juga merupakan salah satu pulau yang terhubung oleh akar-akar kecil dari pulau utama. Anehnya, pulau itu tampak seperti hutan, meskipun terpisah dari dunia luar. Namun, selain tumbuh-tumbuhan, tidak ada jenis kehidupan lain yang terlihat. Begitu mereka mendekati pulau itu, mereka terpaksa mendarat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya alam penolakan mortal dan di atasnya yang mampu terbang. Satu-satunya alasan kelompok mereka terbang adalah karena mereka berada di tengah kehampaan. Tidak ada yang menarik mereka ke arah manapun, sehingga mereka dapat menggunakan energi ilahi mereka untuk terus bergerak maju. Setelah mendarat, Jimage melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Sepertinya tidak ada orang di sekitar sini. Namun, tim lain mungkin telah datang dari sisi lain. Tentu saja, mereka mungkin juga telah pergi ke pulau lain. Pokoknya, mari kita mulai pencarian kita. Kita tidak dapat menemukan node jika kita terlalu jauh, jadi kita perlu tetap dekat dengan tanah. Semua orang mengangguk, dan mereka mulai bergerak. Pohon-pohon di hutan ini sangat tinggi, masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter. Ada juga masalah dengan batasan indera ilahi seseorang. Orang dengan indera ilahi terjauh jelas adalah Jimage, yang mampu menyebarkannya hingga lebih dari 1 kilometer.
Para kultivator semi-dewa dan iblis terbaik lainnya tidak dapat menjangkau lebih dari 200 meter. Dalam kasus Iem, kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari anggota semi-dewa. Bahkan, dia sedikit lebih tinggi, yang memungkinkannya mencapai sekitar 250 meter. Kekuatan jiwa Krune mirip dengan Iem, jadi indera ilahinya juga menyebar dalam jarak yang sama. Namun, Krune sekarang berada di tahap kelima alam transformasi jiwa, jadi energi mentalnya jauh lebih kuat. Meskipun energi ilahi juga secara signifikan membatasi pemindaian energi mentalnya, itu tidak sebanyak indera ilahi. Krune mampu melihat segala sesuatu di sekitarnya hingga 3 kilometer, lebih dari 2 kali lipat Jimage. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya. Kelompok mereka kemudian berpisah membentuk barisan besar agar dapat mencakup area yang lebih luas. Namun, mereka memastikan untuk menjaga anggota lain di sisi mereka tetap berada dalam jangkauan indera ilahi mereka. Jimage tetap di tengah sementara dua anggota alam keilahian lainnya berada di kedua sisinya sekitar 1 kilometer jauhnya. Kemudian ada anggota alam setengah keilahian yang menyebar lebih jauh ke samping. Terakhir, ada Krune dan Iem di ujung kedua sisi. Tiba-tiba, Krune memperhatikan sebuah area muncul di dalam jangkauan energi mentalnya, yang energi ilahinya jauh lebih kacau. Dia segera memperingatkan Jimage dan yang lainnya, yang datang untuk melihat. Jimage memandang ruang kacau di depannya dan mengulurkan tangannya ke depan. Dia mencoba merasakan seberapa kacau ruang itu untuk melihat apakah mereka bisa masuk dengan anggota alam keilahian atau apakah mereka perlu mengirimkan anggota alam setengah keilahian. Namun, pada saat itulah Krune merasakan fluktuasi lemah di ruang angkasa dekat Jimage. Tiba-tiba, dia melihat semacam cakar semi-transparan datang langsung ke kepala Jimage. Ekspresinya cepat berubah saat perisainya terbang keluar dari cincin spasialnya. Dia juga memperingatkan Jimage dengan indera ilahinya. Hati-hati. Jimage terkejut dan langsung mundur. Namun, cakar-cakar itu muncul terlalu tiba-tiba, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Meskipun begitu, karena Krune berada dekat dengannya dan dia menggunakan persepsi energi mentalnya, dia lebih cepat bereaksi. Perisai Krune muncul di depan Jimage tepat pada waktunya untuk memblokir serangan mendadak itu. Dentang. Hanya dengan satu serangan, perisai Krune terlempar. Krune segera mengerti bahwa ini adalah salah satu makhluk tipe luar angkasa yang telah diperingatkan kepada mereka. Tidak hanya itu, kekuatan yang ditimbulkannya hingga perisai Krune terlempar menunjukkan bahwa itu adalah makhluk di tingkat alam keilahian tanpa diragukan lagi. Untungnya, sepersekian detik itu cukup waktu bagi Jimage untuk bereaksi. Dia menghindari serangan itu dengan sangat tipis dan muncul beberapa meter jauhnya. Ekspresinya tampak sangat muram. Dia menghunus pedangnya dan segera menerkam makhluk itu sebelum ia bisa bersembunyi di ruang angkasa lagi. Niat pedang menyelimuti pedangnya saat ia menghantam ruang angkasa tepat di titik tempat makhluk itu berada. Mengaum. Makhluk itu tidak punya cukup waktu untuk bersembunyi sepenuhnya di ruang angkasa dan terpaksa keluar karena serangan Jimage. Meskipun berada di tingkat alam dewa, ia hanya bisa dianggap berada di tahap keempat atau kelima paling tinggi. Kultivasi Jimage telah mencapai puncak alam dewa, jadi makhluk itu jelas bukan tandingan baginya. Dasar binatang buas, kau berani mengangkat tanganmu padaku. 100 pedang yang memisahkan. Jimage menebas makhluk itu 100 kali dalam 1 detik, menciptakan 100 pancaran energi pedang yang dipenuhi niat pedang yang menargetkan binatang buas itu dari segala arah. Jimage bukan satu-satunya. Dua rekannya dari alam keilahian, Sanala dan Rui, juga menyerang begitu mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Tombak api naga. Banyak sekali pedang tanpa bentuk. Boom, boom, boom. Mengaum. Makhluk itu tidak mampu menahan serangan dari 3 kultivator alam dewa dan binatang iblis sekaligus, jadi ia segera mencoba melarikan diri. Namun, Jimage sudah mengantisipasi hal itu, jadi dia memblokir jalur pelariannya. Mati. Akhirnya, dia membelah binatang buas itu menjadi 2, mengakhiri hidupnya. Namun, ekspresi Krune berubah sekali lagi. Dia bisa merasakan fluktuasi lemah lainnya di ruang angkasa dengan energi mentalnya. Bukan hanya dia, tetapi anggota kelompoknya juga menyadarinya kali ini dengan indera ilahi mereka. Hanya saja mereka hanya mendeteksi yang berada di dekat mereka. Jimage dengan cepat menegaskan situasi sebelum berkata. Ada 2 makhluk tingkat alam keilahian dan 5 di alam setengah keilahian. Mereka mungkin menyadari fluktuasi energi dari pertempuran terakhir dan datang ke sini. Namun, ini mudah ditangani. Sanala, kau bantu anggota alam setengah keilahian untuk menyingkirkan makhluk tingkat setengah keilahian. Rui dan aku akan menahan makhluk tingkat keilahian. Habisi mereka dengan cepat agar kau bisa memberi kami dukungan. Jimage tampak berpengalaman dalam pertempuran kelompok, jadi dia juga memberikan beberapa perintah lain kepada semua orang. Setelah itu, Rui dan Jimage menyerbu makhluk-makhluk alam dewa. Untungnya, makhluk-makhluk itu belum berada di tingkat alam dewa tahap akhir, sehingga Jimage dan Rui memiliki keunggulan sejak awal. Krune, Iem, Salana, dan semua orang lainnya kemudian menyerang makhluk-makhluk di tingkat alam semi keilahian. Setengah dari perisai Krune muncul, dan mereka mengorbit di sekitar kelompok tersebut.
Meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah dan kekuatan, dia tidak akan mengambil risiko membiarkan yang lain diserang secara tiba-tiba lagi. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Sanala berada di alam keilahian tahap 3, jadi kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh satu makhluk demi satu. Ketika hanya tersisa satu, dia menyuruh pihak Rune untuk menghadapinya dan segera bergegas ke pihak Rui untuk melawan makhluk-makhluk dari alam keilahian. Pihak Rune menyelesaikan monster terakhir dalam beberapa detik. Sedangkan pihak Jimage membutuhkan waktu sekitar 1 menit lagi karena ada 2 makhluk tingkat alam keilahian. Setelah semua makhluk itu dibunuh, Rune dan Im akhirnya berhenti untuk mengamati mereka. Wujud mereka aneh. Tubuh mereka semi-transparan, dan sepertinya menyatu dengan ruang di sekitarnya bahkan setelah kematian. Tidak, mereka memang sudah tidak hidup sejak awal. Rune benar. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka mulai berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak yang menghilang di udara. Dari penampilannya, mereka benar-benar tidak memiliki kecerdasan. Atau mungkin mereka memiliki sedikit kecerdasan karena yang pertama mencoba melakukan serangan mendadak. Mungkin itu juga bagian dari insting mereka. Jimage kemudian menarik napas dalam-dalam dan menyarungkan pedangnya. Yang lain juga menyimpan senjata mereka dan memandang makhluk-makhluk itu menghilang. Sangat menakutkan. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk-makhluk buas ini. Mereka benar-benar bisa menyelinap mendekati kita tanpa kita sadari. Hanya ketika mereka memulai serangan barulah kita dapat mendeteksi keberadaan mereka dengan indera ilahi kita. Jimage mengangguk lalu menatap Rune. Bagus sekali kamu memperhatikan serangan itu. Aku juga memperhatikan fluktuasi ruang ketika makhluk itu mulai menyerangku. Namun, itu sangat samar sehingga aku mengira itu karena ruang yang kacau di depanku. Rune mengangguk. Tidak apa-apa. Aku hanya beruntung sedang melihat ke arah makhluk itu ketika ia keluar. Kalau tidak, aku pasti akan berpikir hal yang sama seperti Anda, Senior Jimage. Jimage tersenyum dan mengangguk. Dia tidak meragukan Rune. Lagi pula, dengan perbedaan kultivasi mereka, hanya dengan begitu Rune bisa bereaksi lebih cepat darinya. Atau begitulah pikirnya. Dia tidak tahu bahwa Rune menggunakan energi mentalnya untuk melakukannya. Meskipun demikian, Rune mampu melindunginya dari serangan mendadak itu. Meskipun dia yakin tidak akan mati, tetap akan ada luka yang tertinggal. Lebih baik jika dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyembuhkan tubuhnya. Jimage kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke ruang kacau di depan kelompok itu dan memfokuskan perhatiannya sekali lagi. Setelah sekitar 1 menit, dia menarik tangannya. Bagus. Ruangan ini dapat menampung level alam keilahian. Mari kita semua masuk dan mencari simpul batu ilahi. Hati-hati, robekan spasial dan makhluk luar angkasa mungkin akan lebih banyak ditemukan di sana. Semua orang mengangguk, dan mereka masuk ke dalam bersama Jimage, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan. Kelompok Rune relatif cepat. Namun, mereka bisa jauh lebih cepat dari itu. Hanya saja mereka lebih memperhatikan setiap celah spasial atau makhluk luar angkasa. Benar saja, mereka bertemu beberapa di antaranya di perjalanan. Dibandingkan dengan di luar, jumlahnya jauh lebih banyak. Namun, mereka sekarang jauh lebih siap. Mereka telah sedikit memahami pola mereka dan cara mendeteksinya. Boom, boom, boom. Mengaum. Tiba-tiba, makhluk luar angkasa lain jatuh ke tanah, dengan cepat berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak. Perisai Rune kemudian kembali padanya, tetapi dia tidak menyimpannya di dalam cincin spasial. Sebaliknya, dia membiarkannya mengorbit di sekelilingnya sejak memasuki tempat ini. Namun, dia baru mengerahkan setengah dari perisainya sejauh ini. Jimage melihat sekeliling dan tidak dapat mendeteksi makhluk luar angkasa apapun. Baiklah, kita seharusnya sudah sangat dekat dengan pusat tempat Node berada. Perhatikan lingkungan sekitar Anda. Semua orang mengangguk sambil melanjutkan perjalanan. Benar saja, Jimage benar. Mereka akhirnya mencapai pusat ruang yang kacau itu. Di sana, Rune, Im, dan semua orang dapat melihat sebuah gugusan kecil. Gugusan itu bersinar dengan cahaya biru yang sangat terang. Tepat di bawahnya, kelompok itu juga dapat melihat akar putih terang yang tampak sama dengan akar yang terhubung ke pulau itu. Itulah simpulnya. Seperti yang kita duga, ini adalah simpul tipe air dengan batu ilahi berkualitas tinggi elemen air. Sanala, kau memiliki kendali elemen air terbaik di kelompok kita. Pergilah dan ambil batu-batu itu dari simpulnya. Hati-hati jangan sampai energi simpulnya lepas kendali, atau kau mungkin akan celaka. Sanala menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, awasi sekitar untuk mencari makhluk luar angkasa dan celah spasial. Jimage setuju, dan dia berhenti agak dekat dengan simpul tersebut. Rui, binatang iblis alam keilahian tahap 6, tetap berada di sisi lain. Sisanya membentuk perimeter di sekitar simpul sambil menjaga jarak darinya. Sanala kemudian mengumpulkan elemen air dan hukum di tangannya dan menyentuh simpul tersebut. Dia dapat melihat total 5 batu dewa berkualitas tinggi yang dapat diperoleh, tetapi dia tidak berani terburu-buru. Triknya adalah memutus koneksi elemen air antara batu dewa dan simpul itu sendiri. Namun, jumlah energi dewa yang sangat besar membuatnya cukup sulit. Itu karena dia harus menggunakan elemen air dan hukumnya sendiri untuk menutup lubang yang tertinggal.
Itu adalah proses yang rumit yang harus dilakukan sedikit demi sedikit agar energi dewa tidak meledak keluar dari simpul tersebut. Sanala menghabiskan sekitar 30 menit untuk mengambil kelima batu ilahi itu. Setelah memastikan bahwa dia tidak meninggalkan kekurangan apapun di simpul tersebut, dia segera menjauh darinya. Dia berkeringat cukup banyak, tetapi bukan karena lelah. Hanya saja dia bisa mati jika simpul itu meledak tepat di depannya, jadi dia jelas gugup selama proses tersebut. Jimage mengangguk, merasa puas. Baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini. Masih ada beberapa pulau lain yang perlu kita periksa setelah pulau ini. Mereka berjalan kembali melalui jalur yang sama seperti sebelumnya, yang sudah hampir sepenuhnya bersih dari makhluk luar angkasa. Mereka juga tahu di mana letak celah spasial, sehingga segalanya menjadi lebih mudah. Akhirnya, mereka keluar dari ruang yang kacau itu sambil menghela napas lega. Bagus, kita tidak bertemu terlalu banyak makhluk luar angkasa sekaligus di dalam. Semoga saja titik-titik selanjutnya juga sama. Kita akan pindah ke pulau berikutnya. Semua orang setuju dengan Jimage, dan mereka pun pergi. Untuk meninggalkan pulau itu, mereka hanya perlu melompat dari perbatasannya menggunakan seluruh kekuatan mereka. Pulau-pulau itu pada awalnya tidak memiliki gravitasi yang kuat, sehingga memungkinkan untuk lolos dari gaya tariknya meskipun mereka tidak bisa terbang. Mereka mulai melayang di angkasa sekali lagi, menuju ke pulau berakar terdekat ketika tiba-tiba, mereka merasakan gelombang energi ilahi yang kuat datang dari suatu tempat yang jauh di kejauhan. Di sana, mereka melihat salah satu pulau terapung runtuh hingga hanya akar yang menahannya yang tersisa. Pulau itu sebesar pulau mereka, tetapi dengan cepat hancur berkeping-keping. Jimage dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam setelah melihatnya. Sepertinya salah satu kelompok lain melakukan kesalahan saat mengekstrak batu ilahi berkualitas tinggi. Pada akhirnya, energi ilahi di dalam simpul tersebut meledak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kemungkinan besar, orang atau makhluk iblis yang mencoba mengambil batu ilahi tersebut tewas. Bahkan jika tidak, dia pasti mengalami luka parah. Rui tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang? Tim lawan mungkin sedang dalam kondisi buruk saat ini, jadi ini kesempatan yang bagus. Jimage menggelengkan kepalanya. Itu akan merugikan kita. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengumpulkan lebih banyak batu dewa berkualitas tinggi selagi mereka tidak aktif. Kurasa mereka butuh setidaknya 1 hari untuk pulih. Adapun orang yang mencoba mengambil batu dewa berkualitas tinggi, dia akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari, atau bahkan mungkin mati. Semua orang mengangguk. Satu-satunya yang agak kecewa adalah Iem, yang mengira dia akhirnya bisa melawan kelompok lain. Namun, perintah sekte adalah mengikuti perintah Jimage, jadi dia tidak bisa pergi ke sana sendirian atau memisahkan diri dari kelompok. Kelompok mereka hanya membutuhkan waktu 1 jam lagi untuk mencapai pulau terapung berikutnya. Kali ini, pulau ini hanya setengah ukurannya. Namun, sekte tersebut telah memastikan bahwa ukuran pulau tidak menjadi masalah selama ada akar putih yang menempel padanya. Sekali lagi, kelompok mereka terpisah membentuk barisan besar dan mencari simpul tersebut. Beberapa simpul tidak terpengaruh oleh ruang kacau apapun, sehingga mereka dapat mencapainya dengan mudah. Pada akhirnya, hal itu juga terjadi di pulau ini. Batu-batu ilahi dan simpul tersebut bertipe angin, yang sangat cocok untuk Rui, yang terutama menggunakan elemen api dan angin. Meskipun begitu, hanya ada 3 batu dewa berkualitas tinggi. Namun, mereka tidak merasa sial karena risikonya sangat minim saat memperoleh kumpulan batu ini. Setelah mengambilnya, mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun, beberapa menit setelah mereka pergi, sebuah cahaya biru muncul di dekat area tersebut. Cahaya itu segera menampakkan sosok seorang wanita, yang menatap ke arah yang dituju kelompok Jimage. Cahaya biru itu kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Di pulau lain di dekatnya, seorang wanita duduk bersila. Penampilannya sama seperti wanita bercahaya biru sebelumnya. Di sekelilingnya, ada 9 kultivator binatang iblis lainnya. Jika seseorang melihat pakaian mereka, mereka akan langsung mengerti bahwa mereka adalah anggota sekte Sungai Bunga. Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya dan tersenyum kepada pria di sampingnya. Bagaimana hasilnya? Apakah kau mengambil batu suci pulau ini, Paran Senior? Itu jelas nama pria itu. Dia berada di sini sepanjang waktu, melindungi tubuhnya. Dia juga pemimpin regu sekte Sungai Bunga ini. Ya. Murid-murid lainnya menemukan 6 batu ilahi berkualitas tinggi elemen api. Bagaimana dengan pihakmu, Ilya? Ilya mengangguk sebelum berkata. Aku menemukan kelompok sekte pengubah langit. Mereka akan menuju ke pulau dekat pulau kita selanjutnya. Sepertinya mereka juga sudah mendapatkan beberapa batu dewa. Bagaimana menurutmu? Paran berpikir sejenak lalu menjawab. Kali ini mereka membawa 2 anggota alam pandangan ilahi bersama kelompok mereka, yang cukup mencurigakan. Namun, apapun alasannya, ini adalah kabar baik bagi kita. Lagi pula, 2 alam pandangan ilahi itu tidak akan bisa berbuat banyak. Itu berarti Sekte Pergeseran Langit hanya memiliki 5 anggota dengan kekuatan tingkat setengah dewa. Ilya mengerti maksud Paran. Aku sudah menggunakan teknik rahasiaku untuk menilai ruang kacau di pulau berikutnya.
Node di sana hanya menerima kultivator alam setengah dewa, binatang iblis atau di bawahnya. Yang berada di alam dewa akan terblokir karena ruang di dalamnya rapuh. Kita harus mengambil kesempatan untuk pergi ke pulau berikutnya dan mengirim anggota alam setengah dewa kita sendiri. Kita akan memiliki keuntungan dan dapat menyingkirkan sebagian dari mereka. Mungkin semuanya sekaligus. Terutama karena mereka tidak tahu tentang kehadiran kita di sini. Lagi pula, Sekte Tiga Puncak baru saja mengalami kemunduran 1 jam yang lalu, jadi mereka seharusnya berada dalam kondisi yang lebih buruk setelah ledakan itu. Ini adalah kesempatan kita untuk menguasai batu dewa berkualitas tinggi kali ini. Paran menyetujuinya. Itulah yang kupikirkan. Paran lalu memandang semua orang dan memberi perintah. Kita akan pindah ke pulau berikutnya dan masuk melalui sisi lain. Kemudian Ilya dan yang lainnya di alam setengah dewa akan memasuki ruang kacau bersama-sama. Tujuan kalian adalah untuk menyingkirkan anggota Sekte Pergeseran Langit di dalam. Adapun Jimage dan 2 kultivator alam dewa lainnya, kalian bisa menyerahkan mereka kepada kami. Semua orang mengangguk, menerima perintah tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka bangkit dan langsung pergi. Pada saat yang sama, dari pihak grup Krune, Iem berkomunikasi dengannya melalui pesan indera ilahi. Dia juga tampak cukup bersemangat. Apakah kamu yakin menyadari ada seseorang yang memata-matai kita? Krune mengangguk. Tentu saja. Kau tahu kan aku punya kemampuan yang lebih baik untuk situasi seperti ini daripada indera ilahi. Aku selalu menggunakannya, makanya aku menyadarinya. Aku tidak bisa memberitahu yang lain karena akan terlalu mencurigakan. Lagi pula, bahkan Jimage sendiri tidak menyadari apapun. Iem mengangguk. Jangan khawatir, itu hanya akan merusak kesenangan. Jimage memimpin kelompok itu ke pulau berikutnya sambil menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Seperti biasa, mereka juga membuat garis besar dan memulai pencarian mereka di sepanjang garis itu sampai akhirnya mereka menemukan simpul tersebut. Pada akhirnya, seperti yang Ilya sebutkan kepada anggota Sekte Sungai Bunga, ruang kacau di sekitar simpul itu disegel untuk mereka yang berada di alam keilahian. Jimage menarik tangannya dari ruang yang kacau itu dan menatap semua orang di belakangnya. Sanalah, Rui, dan aku tidak bisa ikut dengan kalian kali ini. Ruangannya terlalu rapuh, jadi kami tidak bisa masuk. Namun, kami sudah memperkirakan hal seperti ini. Kalian duluan saja ambil batu dewa dari simpulnya. Ingat, berhati-hatilah saat mulai mengambilnya. Yang lain juga harus memastikan bahwa orang yang mengambilnya tidak terganggu. Semua orang mengangguk. Bagus. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan melihat-lihat tempat ini untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Jimage segera pergi bersama 2 anggota alam keilahian lainnya. Kelompok Rune juga tidak membuang waktu dan memasuki ruang yang kacau itu. Penglihatan mereka kembali terdistorsi, dan mereka disambut oleh hamparan luas yang penuh dengan bebatuan dan bongkahan batu yang mengambang di mana-mana. Sisan, salah satu anggota alam setengah dewa, ditunjuk untuk memimpin kelompok mereka ke dalam. Baiklah, ayo kita pergi. Pada saat yang sama, di sisi lain pulau, Sekte Sungai Bunga berada di depan ruang kacau yang sama. Paran memeriksanya dan memastikan bahwa sekte itu memang hanya menerima alam setengah dewa atau di bawahnya. Kemudian dia berbalik sebelum berkata, Ilya, aku serahkan padamu untuk memimpin kelompok masuk ke dalam. Ilya mengangguk. Serahkan saja padaku, Paran Senior. Dia segera memanggil 6 anggota alam setengah dewa lainnya dan memasuki ruang tersebut. Setelah itu, Paran melihat sekeliling dan menentukan arah. Jimage dan 2 orang lainnya pasti sedang mengawasi sekitar sini. Ayo kita kunjungi mereka. 2 anggota alam keilahian lainnya tertawa dan segera mengikuti Paran. Waktu berlalu, dan 1 jam telah berlalu. Meskipun ruang kacau di dalamnya cukup luas, namun tidak sampai pada titik di mana mereka tidak dapat menjelajahinya dengan cukup cepat. Akhirnya, kelompok Rune menemukan simpul dengan batu ilahi berkualitas tinggi. Tidak mengherankan, tempat itu dipenuhi dengan energi ilahi dan elemen hukum bumi. Mereka segera mendekati titik tersebut dan mengamatinya dari dekat. Selama tidak ada yang mencoba mengambil batu-batu suci itu, tidak akan ada risiko ledakan. Baiklah, mari kita putuskan siapa yang akan memindahkan batu-batu suci. Sisanya akan berjaga di sekitar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara kelompok mereka memutuskan siapa yang akan melakukannya, tidak ada yang memperhatikan setitik debu samar yang menempel pada salah satu batu besar di kejauhan. Beberapa ratus meter jauhnya, kelompok Sekte Sungai Bunga mengelilingi Ilya, yang sedang berkonsentrasi pada benda itu. Dia menggunakannya untuk mengamati kelompok yang mengelilingi simpul tersebut. Faktanya, mereka beruntung. Tempat mereka memasuki area tersebut sedikit lebih dekat ke titik pusat daripada kelompok Rune. Karena itu, mereka tiba di sana beberapa menit lebih dulu. Namun, mereka tidak mencoba untuk mengambil batu-batu suci. Lagi pula, tidak ada cukup waktu untuk itu. Selain itu, tujuan utama mereka adalah untuk menyingkirkan anggota Sekte Pergeseran Langit. Ilya memutuskan bahwa kelompoknya akan menunggu terlebih dahulu sampai mereka mulai menyingkirkan batu-batu ilahi berkualitas tinggi. Karena itu, 1 orang dari kelompok mereka tidak akan dapat membantu dalam pertempuran. Sekte Pergeseran Langit sudah memiliki 2 anggota alam pandangan ilahi, jadi mereka akan semakin dirugikan.
Begitu Anda mulai menyingkirkan batu-batu ilahi, Anda tidak bisa begitu saja menyerah. Anda harus menyelesaikan penyingkiran dan penyegelan lubang, atau Anda akan tamat. Itulah kesempatan terbaik untuk menyerang. Ilya kini mengamati sekte pergeseran langit dari jarak yang lebih jauh untuk mencegah mereka ditemukan. Kalian bersiaplah, begitu mereka mulai mengambil batu-batu suci, kita akan melancarkan serangan. Semua orang mengangguk. Ilya kemudian terus menatap musuh yang sedang berbicara di kejauhan. Terdapat 7 batu ilahi berkualitas tinggi di simpul elemen bumi. Bartin memiliki kendali terbaik atas elemen bumi di kelompok kita, jadi dia yang harus melakukannya. Bartin jelas merupakan anggota lain dari kelompok Rune. Sisan lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Bartin memiliki pertahanan terbaik di antara kita semua. Saya lebih suka dia membantu melindungi node tersebut. Ramona, orang yang diselamatkan Rune sebelumnya, juga menyampaikan pendapatnya. Zanatia juga seorang kultivator elemen hukum bumi. Bagaimana kalau dia melakukan ini? Zanatia mendengar itu dan langsung menggelengkan kepalanya. Saya menggunakannya, tetapi saya tidak semahir saat menggunakan fire. Saya tetap berpikir bahwa Bartin adalah pilihan terbaik. Mereka terus berdiskusi untuk beberapa saat, bahkan Iem pun memberikan beberapa pendapatnya. Namun, Iem tidak ingin menyingkirkan batu-batu itu karena dia tahu bahwa serangan bisa datang kapan saja. Tentu saja, seperti yang diminta Rune, dia tidak menceritakannya kepada siapapun. Saat itulah semua orang menyadari bahwa Rune belum mengucapkan sepatah kata pun. Ramona mulai menghormatinya selama perjalanan ini, jadi dia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Rune, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Rune menatap mereka dan tersenyum. Tidak perlu. Ramona mengangguk. Dia berpikir bahwa Rune tidak ingin ikut serta dalam pengambilan keputusan. Oke. Namun, ucapan Rune, tidak perlu, memiliki arti yang berbeda sama sekali. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pembicaraan dengan semua orang, kelompok itu memperhatikan Rune meletakkan tangannya di node tersebut. Jelas sekali, semua orang ketakutan ketika dia melakukan itu. Namun, tepat ketika mereka hendak mundur, sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mata mereka. Klak, 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 klak. Hanya dalam sedetik, ketujuh batu ilahi terlepas dari simpulnya. Tidak hanya itu, semua lubang yang mereka tinggalkan juga tertutup. Dengan demikian, penghapusan batu ilahi pun selesai. Rune menyelesaikan proses rumit yang di alam keilahian membutuhkan waktu lebih dari setengah jam, hanya dengan sekali itu. Rune kemudian dengan cepat menyimpan batu-batu suci dan berbalik tepat pada waktunya untuk melihat ekspresi terkejut kelompoknya. Apakah benar-benar perlu menatapnya seperti itu hanya karena dia mengambil beberapa batu? Apa aku melakukan kesalahan? Semua orang langsung terbangun setelah pertanyaan itu. Apa? Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Seharusnya simpul itu meledak di wajahnya. Rune sempat takut sesaat. Meledak. Dia segera menoleh ke arah node itu. Dia yakin telah menyegel semuanya dengan benar, bagaimana mungkin bisa meledak? Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan node tersebut. Akhirnya dia menghela napas lega. Jangan menakutiku seperti itu. Sejenak, aku kira itu benar-benar akan meledak. Aku segera menyingkirkan semuanya untuk mencegah kesalahan. Jangan khawatir, itu cukup mudah. Semua orang merasa ingin menangis. Kita sedang membicarakan hal itu, bodoh. Bagaimana kau bisa menyingkirkan semuanya semudah ini tanpa membahayakan dirimu sendiri? Kenapa tidak ada sedikit pun rasa takut di matamu setelah kau melakukan itu? Kecuali Iem, anggota kelompok Rune lainnya memandangnya seolah-olah dia adalah orang aneh. Rune sebenarnya tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang mengesankan. Dia hanya menggunakan energi mentalnya untuk menciptakan segel di bawah batu-batu ilahi sebelum melepaskannya. Dia menggunakan segel itu bersama dengan elemen bumi dan hukumnya sendiri. Energi mental yang ada di dalam segel itu sekarang menjadi semacam segel bumi yang seharusnya bertahan selama beberapa jam, yang lebih dari cukup waktu bagi semua orang untuk pergi. Tentu saja, hanya dia yang berpikir seperti itu. Kelompok Rune bukan satu-satunya yang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Begitu Rune menyentuh simpul itu, Ilya menyuruh semua orang untuk bersiap. Tetapi tepat ketika dia hendak memberi perintah untuk menyerang, semua batu dewa keluar sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh itu? Mustahil. Semua orang memandang Ilya dengan bingung. Ilya memperhatikan wajah bingung kelompoknya dan dengan cepat pulih. Ayo, ayo, ayo. Mereka sudah mengambil semua batu suci dari titik itu. Kita harus menyerang sekarang. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin batu suci itu bisa dipindahkan semudah itu? Di tempat ini hanya ada kultivator alam setengah dewa dan binatang iblis. Proses itu seharusnya memakan waktu setidaknya 1 jam dalam skenario terbaik. Namun, mereka tidak menyangka Ilya akan berbohong kepada mereka. Ekspresi terkejutnya menunjukkan bahwa dia juga kesulitan mempercayai apa yang baru saja dikatakannya. Ayo pergi. Menyadari bahwa serangan mendadak mereka akan sia-sia sekarang, mereka segera menampakkan diri dan menyerang kelompok sekte pengubah langit. Tentu saja, Sisan dan yang lainnya langsung menyadari hal itu. Ini sekte sungai bunga, bersiaplah untuk bertempur.
Iem tak kuasa menahan tawa setelah melihat itu. Hahaha. Bagus. Akhirnya, ada aksi nyata. Energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya saat dia menyerbu ke depan. Itu jelas mengejutkan kedua kelompok. Pria dari alam pandangan ilahi adalah yang pertama menyerang. Apakah dia bunuh diri? Sisal menggertakkan giginya setelah melihat itu. Menyerang. Ramona, Bartin, Zanatia, dan semua orang lainnya juga menyerang musuh yang mencari penghasilan itu. Di sisi lain, Krune hanya mengangkat bahunya setelah melihat serangan Iem. Pertempuran segera dimulai, setiap anggota memilih lawan untuk dilawan. Tiba-tiba, seorang wanita terbang ke arah Krune. Sungguh mengejutkan, dia adalah Ilya. Setelah melihat kemampuan Krune yang luar biasa untuk dengan mudah mengambil batu-batu suci, dia langsung menjadikan Krune sebagai targetnya. Dia harus mati. Namun, Krune tampaknya tidak peduli. Bahkan, dia tersenyum pada musuh yang baru saja datang itu. Saatnya menguji beberapa hal. Dengan itu, 102 perisai petir segudang milik Krune pun muncul. Ya, ini adalah pertama kalinya Krune melepaskan semua perisainya sekaligus. Setelah itu, semuanya muncul di tempat-tempat tertentu dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Petir kesengsaraan menyebar dari masing-masing perisai heksagonal di 6 sisinya seolah-olah itu adalah bilah pedang. Perisai kesengsaraan menghalangi formasi pembantaian. Ilya sama sekali tidak peduli dengan perisai di sekitarnya. Dia benar-benar bisa melihat kultivasi Krune, jadi dia tidak berpikir Krune bisa melakukan apapun padanya. Paling-paling, Krune hanya bisa bertahan untuk beberapa waktu. Namun, dia tidak menahan diri. Dia tidak ingin membiarkan Krune lolos, apapun yang terjadi. Wilayah teratai biru. Dunia di sekitar Ilya dan Krune berubah menjadi warna biru muda saat proyeksi bunga teratai biru raksasa muncul di kepalanya. Beberapa kelopak yang terbuat dari energi ilahi, elemen air, dan hukum menyebar. Domain Ilya dapat mengganggu energi ilahi dan indera ilahi lawan-lawannya, sebuah domain yang luar biasa kuat. Pada saat yang sama, dia juga menyerang Krune. Sinar teratai yang mekar. Teratai biru di kepala Ilyas terbuka, melepaskan sinar energi ilahi berwarna biru yang terpantul pada semua kelopak yang melayang di wilayahnya. Tepat setelah itu, semua sinar tersebut melesat ke arah Krune dari segala arah. Krune memandang semua itu dengan ekspresi tenang. Ia tetap menaruh tangannya di punggung, seolah tidak terlalu peduli dengan serangan yang datang. Tiba-tiba, 10 perisai yang berputar dengan petir ungu melesat ke arahnya juga. Namun, jalur yang mereka tempuh hanya akan melewati dekat tubuhnya, tidak mengenainya. Ilya tidak begitu mengerti apa yang sedang dilakukannya saat sinar energi ilahi biru itu hampir menembusnya. Serangannya datang dalam pola yang benar-benar acak, yang membuatnya hampir tidak dapat diprediksi. Namun, hampir bukan berarti sepenuhnya. Dentang. Tepat ketika sinar pertama hendak menembus tubuh Krune, sebuah perisai melintas tepat di depannya, memantulkan serangan itu. Yang mengesankan bukanlah perisai itu memblokirnya, tetapi perisai itu sama sekali tidak berhenti untuk melakukannya. Perisai itu hanya melewati Krune dengan kecepatan tinggi sambil berputar. Kemudian perisai itu memantulkan serangan tepat pada saat melewatinya. Seberapa hebatkah pemahaman seseorang untuk menghitung waktu yang begitu tepat? Namun, itu hanyalah salah satu dari pancaran energi ilahi berwarna biru. Ada ratusan pancaran lain yang terpantul di kelopak bunga biru yang mengarah ke Krune. Ilya berpikir bahwa Krune hanya beruntung bisa memblokir pancaran pertama. Namun, dentang, 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 dentang. Ke-10 perisai Krune terus terbang sambil berputar dengan kecepatan tinggi di sekelilingnya. Setiap kali lewat, mereka akan memblokir satu atau lebih sinar dengan sempurna. Krune terus menatap Ilya sambil tersenyum. Ilya tidak menghentikan serangannya sedetik pun. Namun, bahkan setelah 1 menit penuh, tidak satu pun sinar dari serangan teratai mekarnya mampu menembus pertahanan Krune. Yang lebih mengejutkan Ilya adalah kenyataan bahwa domain teratai birunya dapat mengganggu pengendalian energi ilahi dan indera ilahi musuh. Namun, Krune tampaknya sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Menyadari bahwa serangan itu tidak membuahkan hasil, Ilya menyerang lagi. Pedang teratai biru. 2 bunga teratai biru lainnya muncul di masing-masing sisinya, melepaskan kelopak beberapa kali lebih banyak. Namun, mereka tidak ada di sana untuk berkontribusi pada wilayah tersebut, melainkan untuk menyerang. Kelopak-kelopak itu memiliki kekuatan sedikit lebih rendah daripada serangan teratai mekar, tetapi jumlahnya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Semua pedang itu juga menyerang Krune, sementara sinar teratai mekar masih menyerangnya dari segala sisi. Krune akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut dan mengangkat tangannya. Seketika, 20 perisai lain yang sebelumnya diam di tempat juga menyerangnya. Dengan 30 perisai yang bekerja bersama, serangan Ilya sekali lagi dinetralisir. Tidak hanya itu, dimanapun perisai itu lewat, pedang petir ungu mereka menghancurkan semua pedang teratai biru milik Ilya. Krune melihat itu dan mengangguk, merasa puas. Alasan Krune tidak terpengaruh oleh kemampuan gangguan indera ilahi dari domain teratai biru adalah karena dia menggunakan energi mental untuk mengendalikan perisainya. Adapun bagian gangguan energi ilahi, perisainya memiliki formasi transfer energi yang dibuat oleh Iem di masing-masing perisai. Secara logis, dia tidak perlu takut kehilangan kendali karena dia dapat mentransfer energi secara langsung ke dalam.
Aku memodifikasi formasi ini agar cocok untuk serangan dan pertahanan. Dari kelihatannya, bagian pertahanannya bekerja cukup baik. Gadis itu bisa menyerang dari segala sisi, dan kekuatan di balik kelopak bunganya tidak bisa dianggap remeh. Namun, perisai-perisai itu tidak kesulitan menahan semuanya dariku. Kurasa aku bisa mengubah 72 lainnya ke mode serangan. Begitu dia memikirkan itu, ke-72 perisai lainnya di sekitar tempat itu mulai berputar lebih cepat. Bila petir kesengsaraan ungu mereka membesar, membuat masing-masing perisai setidaknya berukuran 1 meter. Namun, karena terbuat dari petir kesengsaraan ungu, berat perisai tidak berubah sama sekali, sehingga mudah dikendalikan. Perisai-perisai itu kemudian berterbangan ke arah Ilya dari segala arah. Namun, berkat kekuatan formasi tersebut, mereka bertindak sebagai sebuah tim. Tidak akan ada gangguan yang disebabkan oleh serangan satu sama lain. Ilya telah memperhatikan perisai-perisai di sekitarnya sebelumnya dan terus mengawasinya. Saat perisai-perisai itu mulai bergerak, dia pun mulai bertindak. Proyeksi teratai biru raksasa di kepalanya kemudian turun, dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Tepat setelah itu, teratai tersebut menutup dengan Ilya di dalamnya. Tanpa ragu, itu adalah semacam kemampuan perlindungan. Sayangnya, Ilya meremehkan kekuatan pedang petir kesengsaraan ungu pada perisai tersebut. Merobek. Begitu gelombang serangan pertama menghantam perlindungan teratai birunya, cukup banyak kelopak yang robek. Ekspresi puas Ilya lenyap hampir seketika setelah melihatnya. Mustahil. Ilya adalah salah satu jenius terkemuka dari Sekte Sungai Flor. Dia telah menggunakan perlindungan teratai birunya ratusan kali di masa lalu saat melawan murid sekte lainnya. Ada beberapa yang mampu memotong 1 atau 2 kelopak. Jenius lain yang setara dengannya bahkan bisa memotong 3 atau 4 sekaligus. Namun, belum pernah ada seorang pun di alam setengah dewa yang memotong begitu banyak kelopak sekaligus. Dalam satu gelombang serangan, lebih dari 10 kelopak jatuh. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia pikir dia tidak perlu mundur sedikit pun setelah domainnya menutup Krune, tetapi jelas itu tidak lagi terjadi. Krune hanya tinggal 3 subhukum lagi untuk menguasai semua subhukum petir kesengsaraan ungu. Jelas, kekuatan serangannya jauh melampaui apapun di masa lalu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Serangan perisai itu tidak berhenti sedetik pun dan terus datang dari segala arah. Ilya segera mengerti bahwa berdiam di tempat ini akan menghancurkan seluruh pertahanannya. Dia bisa merasakan bahwa bila petir ungu dari perisai itu tidak hanya memotong perlindungan teratai birunya. Setiap kali mereka lewat, hukum kelopaknya seolah terkikis bahkan sebelum bila-bila itu menyentuhnya. Itulah mengapa teratai birunya jatuh begitu mudah. Tentu saja, bila kesengsaraan ungu pada perisai yang berputar itu sangat kuat dengan sendirinya. Transisi teratai biru. Beberapa kelopak teratai biru yang jauh lebih besar mekar dan terpisah darinya. Mereka menyebar di sekitar wilayah kekuasaannya dalam sekejap dan bersinar dengan cahaya biru. Tepat ketika seorang pedang perisai lainnya hendak memotong kelopak perlindungan Ilya, Ilya menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di tempat salah satu kelopak teratai biru besar di dalam wilayah kekuasaannya. Krune merasa sangat terkesan dengan hal itu. Oh, ini sangat mirip dengan percikan api laka yang memungkinkannya berpindah tempat. Menarik. Krune menyebarkan energi mentalnya. Tak lama kemudian, semua kelopak teratai biru besar muncul di benaknya. Kemudian dia menggunakan perisai kesengsaraan ungunya dan mulai menebas semuanya. Ekspresi Ilya langsung berubah setelah melihat itu. Dia benar-benar bertemu lawan yang salah kali ini. Krune memiliki lebih dari 100 perisai terbang dengan pedang petir ungu, sehingga dia bisa mengendalikannya untuk menyerang beberapa kelopak sekaligus. Tidak hanya itu, Krune juga menggunakan beberapa perisai untuk terus menyerang Ilya. Ilya bisa menciptakan lebih banyak kelopak teratai besar yang ia gunakan untuk mengubah posisi, tetapi itu menghabiskan banyak energi ilahi jika dibuat dalam jumlah banyak. Dia terus mengubah posisi sambil menyerang Krune, tetapi 30 perisai yang Krune siapkan untuk perlindungannya sendiri tidak membiarkan satupun serangan Ilya menembus pertahanannya. Sejauh ini, Ilya adalah satu-satunya yang bergerak kemana-mana untuk melindungi dirinya. Sebaliknya, Krune belum bergerak satu langkah pun dari posisi awalnya. Krune harus mengakui bahwa Ilya juga kuat. Meskipun ia memiliki keunggulan, ia belum menyebabkan kerusakan apapun pada Ilya. Sejauh ini, yang ia lakukan hanyalah membuat Ilya bergerak untuk melindungi diri, yang dapat dilakukannya dengan mudah. Tentu saja, Krune tidak tahu berapa banyak energi ilahi yang harus dikonsumsi Ilya untuk terus memunculkan kelopak teratai biru besar. Namun, Krune yakin bahwa itu bukanlah semua yang bisa dilakukannya. Krune benar. Ilya tahu bahwa tidak akan ada hal baik yang dihasilkan dari percakapan ini, jadi dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya juga. Dia terkejut melihat betapa kuatnya Krune mengingat tingkat kultivasinya, tetapi dia sama sekali tidak takut. Namun, tepat saat dia hendak melakukannya, ruang di sekitar medan perang mulai berubah secara tiba-tiba. Semua anggota dari kedua kelompok juga menyadarinya. Tetapi sebelum ada yang bisa memeriksa apa yang terjadi, ratusan cakar semi-transparan mulai muncul dari mana-mana. Pertempuran telah berlangsung terlalu lama, yang menarik perhatian semua makhluk spasial di sekitar tempat itu. Jelas, mereka tidak akan menunggu sampai kedua pihak mencapai kesepakatan sebelum menyerang.
Bersambung.